selamat datang di acara Heroes Expert Talk kita di pagi hari ini. Waduh, welcome nih, sudah ada 49 orang di acara ini. Sebelumnya mungkin izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Roswita dari Bandung ya. Hari ini akan membantu, nemenin teman-teman semua nih di acara HET kita hari ini yang judulnya adalah 7 kebiasaan perusak syarafmu ya. Mmm, Mau tahu dong, ada 50 orang di sini, teman-teman dari kota mana sih? Kan tadi saya di Bandung ya, dan sekarang di Bandung lagi panas. Nggak jelas, kemarin panas, 2 hari yang lalu panas banget, terus malamnya hujan, kemarin seharian hujan, hari ini antara hujan, panas, nggak jelas. Jadi memang harus jaga banget kesehatan ya, soalnya cuacanya ini lagi nggak menentu banget ya. Wah, ada yang dari Balikpapan, dari Jambi, Kalimantan Selatan, Bogor hujan juga ya? Iya, nih Jakarta, nih kayaknya mau hujan lagi juga, sekarang udah mulai panas yang kayak apa ya, lekep gitu ya, kayak udah mau hujan tapi masih tanggung gitu. Wah, Sumedang, Lampung, waduh welcome ya semuanya, selamat datang di acara Heroes Expert Talk, Banjarbaru, luar biasa ya. Nah, kalau rekan-rekan dari tadi dengerin saya sempet ngomong ya, selamat pagi, saya nggak di Amerika ya. Tapi kita memang selalu, menggunakan sapaan selamat pagi supaya semuanya selalu semangat ya. Wah, welcome Bekasi, oke. Nah, kalau hari ini kan judulnya sesuai judulnya ya, Heroes Expert Talk. Boleh dong ya saya berbagi sedikit aja tentang sponsor acara kita hari ini. Siapa ya? Oke. Mmm, oke. Nah, welcome to HCI Family ya. Tadi teman-teman di sini udah ada 50 orang ya. Acara ini disponsori oleh Heroes Group, makanya judulnya tadi Heroes Expert Talk. Apa sih Heroes Group? Jadi Heroes Group ini adalah sekumpulan enterpriser dari perusahaan yang namanya HDI atau HDI. Apa itu HDI? Nah, HDI itu adalah nih ya, perusahaan yang namanya PT Harmoni Dynamic Indonesia atau suka disebut juga High Desert International. Nah, HDI ini berdiri tahun 86 di Singapura dan sudah melebarkan sayap ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Makau, dan tentu saja yang paling besar ada di Indonesia. Ya, dengan kantor cabang di 130 kota seluruh Indonesia, 2,7 juta. Apa sih nih HDI kok bisa sampai, mensponsori acara kita hari ini gitu. Nah, ternyata HDI itu adalah perusahaan yang fokusnya di bidang distribusi produk kesehatan dan kecantikan yang terbuat dari produk perlebahan, jadi madu dan teman-temannya gitu ya. Nah, kantor pusatnya di Jakarta. Ya, ini kita bisa lihat di sebelah kanan ada namanya HDI Hive Menteng, Jalan Probolinggo 18. Ini ada kalau di Jakarta kalau teman-teman, tahu ada di depan stasiun Cikini. Nah, nanti boleh main ke situ tuh, ada museum lebah, ada peternakan lebahnya juga. Jadi boleh banget kalau lagi ada di Jakarta mau jalan-jalan boleh banget buat mampir di sana ya. Nah, Eee, produk-produk dari PT HDI juga sudah mendapatkan berbagai sertifikasi dan award ya, terdaftar di BPOM, lalu juga memiliki sertifikasi, halal baik dari MUI maupun dari Badan Sertifikasi Halal di luar negeri untuk produk-produk yang import ya. Kemudian khususnya produk kecantikan Biskin itu juga mendapatkan berbagai award dari majalah-majalah, ada dari Bazar, ada dari Clio, dan sebagainya ya, dari nylon juga. Kemudian produk-produknya juga sudah terdaftar di NIMS, yaitu buku referensi yang bisa digunakan oleh tenaga medis ya, untuk, produk, suplemen dan obat. Nah, masuk ke sini juga nggak gampang karena perlu banyak penelitian ya untuk bisa masuk ke dalam, NIMS ini. Selain itu kita juga boleh berbangga karena produk-produknya HDI ini juga sudah bisnis dari PT HDI ini juga sudah memiliki, sertifikasi bisnis syariah. Nah, boleh bangga banget ya karena
Jadinya juga pembagian hasil dan lain-lainnya tuh udah, syariah gitu. Nah, itu mungkin sedikit aja dari sponsor kita hari ini. Nah, kalau ini teman-teman udah tahu belum, siapa sih pembicara kita hari ini? Ada yang udah kenal? Coba ada yang udah kenal belum? Boleh dong di-chat siapa yang udah kenal. Kira-kira ada yang udah tahu belum nih pembicara kita hari ini siapa ya? Wah, sudah kenal katanya. Siapa nih? Dokter Roni. Siapa ya Dokter Roni ya? Siapa ya Dokter Roni ya? Oke, aku sebelum kita panggilkan, kan expert talk ya, tentunya beliau expert banget di bidang topik kita hari ini, nih tadi, 7 7 kebiasaan perusak syarafmu ya. Tentunya beliau adalah seorang yang expert banget. Saya boleh ya izin untuk share CV beliau. Nah, ini dia pembicara kita hari ini adalah Dokter Roni Setiawan, SPBS, FINPS, panjang ya. Beliau adalah seorang spesialis bedah syaraf ya. Lulus kedokterannya dari, Universitas Brawijaya, kemudian wah nih ada neurosurgery ya, neurosurgery-nya dari Jepang ya, dari ini juga dan dari Unpad Bandung. Kemudian nih ada Endovascular Surgery Fellowship-nya juga di Jepang, di Nagoya. Kemudian program doktoralnya dari, Hasanuddin Makassar, ya. Kemudian juga Fellow of Indonesian Neurosurgical Pain Society ya. Oh, nah ini pengalaman juga banyak ya dari Malang ke Papua, di Jambi, dan sekarang beliau menetap di Jakarta. Kalau mau ketemu langsung prakteknya di bisa dibaca aja ya, saya nggak sebut merek. Oke, supaya nggak terlalu lama, kan kita udah pengen tahu banget ya, apa sih kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa merusak syaraf kita panggil aja ya, Dokter Roni. Mana Kak? Halo Tata, selamat Halo, sebentar pagi. aku belum menemukan Belum menemukan ya, coba saya belum menemukan. Oh ini, oke, udah ada ketemu. udah ketemu ya. Udah ketemu. Oke, baik terima kasih Tata, apa kabar? Sehat Kabar semua? baik luar biasa tentu saja, tapi Nah, pasti curious banget nih, 7 kebiasaan perusak syarafmu judulnya ya, jangan-jangan saya punya kebiasaan-kebiasaan itu nih. ya hari ini terima kasih kepada Heroes Group dan SGI tentunya yang sudah memfasilitasi sesi kita ya Ta ya. Saya Hmm, juga punya kesempatan kali ini berhadapan dengan bukan pasien, ta. Nah, ya kalau di rumah sakit ketemunya pasien-pasien, kalau di sini saya berharap kita ketemunya dengan orang-orang yang sehat. Nah, hari ini ya. saya ingin berbagi kepada teman-teman, kita diskusi, tak, tentang 7 kebiasaan yang bisa merusak saraf. Ini dari tim Heroes Expert Talk yang merumuskan gitu ya. Ini penting untuk dibahas. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin muterin video dulu, tak. Waduh, apa nih? Video tentang fungsi otak. Bagaimana otak itu kemudian bisa memerankan banyak hal di hidup kita. Ya, saya akan share teman-teman, rekan-rekan semua, Bapak Ibu boleh perhatikan di layar Anda. Saya akan share tentang itu. Kok saya deg-degan ya? Video, jadi saya agak sedikit nama saya harus optimize videonya dulu supaya bisa nggak putus-putus ya. Nggak lama sih, cuma setengah menit paling. Masih ada ya teman-temannya ya? Iya, Udah hilang kah? sudah. Oke ya, jadi ini kita bicara 7 kebiasaan perusak saraf, tapi saya ingin kita nonton video dulu nih tentang peran otak ya. Jadi ini otak kita bagaimana bisa menjadi satu ciptaan yang luar biasa ya dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Saya akan putarkan, mari kita lihat ya. Nah, ini kepala orang normal kemudian dilihat lebih dalam ya. Nah, di dalam otak itu ternyata ada peran zat kimia yang disebut neurotransmitter ya. Yang
memainkan peran penting dalam sel otak. Nah, ini sel saraf bentuk seperti itu. Nah, ini ya kita bisa lompat, mukul, senyum, happy ya. Nah, ciuman juga ini ya, bahagiaan. Dan ini ada yang murung nih, sedih gitu. Nah, ini semua rekan-rekan menarik bahwa tanpa kita sadari hari ini kita ada di sini ini, Pak. Kita karena fungsi otak kita gitu ya. Ini rekan-rekan mungkin ada yang sambil tiduran, ya, ada sambil masak, ada yang sambil mungkin ngerjain Makan. tugas. Ya, ini kan pengaturan ya. Satu matanya ngelihat kemana, telinganya ngelihat kemana, Hmm. kemudian fokusnya ada di mana. Ya hari ini kita berdua ini tak Iya. ditemani juga nih ada yang on cam Bapak David. Selamat pagi Bapak David. Sudah on cam juga ya, ada Ibu Eka. Nah, ini ada on cam juga Ibu Yurika. Nah, ini barusan mereka mencet tombol kan Bu Maria Betty ya, mencet tombol ini itu ada fungsi otak yang bergerak gitu. Nah, kok bisa ya kan di dalam otak kita itu ada struktur yang luar biasa. Sangat luar biasa dan ternyata yang memerankan itu semua adalah zat-zat kimia di dalam darah yang mengalir ke dalam sel-sel otak kita. Jadi sel otak kita itu bisa bergerak ya, membuat akhirnya kita bisa melakukan sesuatu. Hari ini saya mau ngangkat tangan, mau ngomong apa, mau klik yang mana, mau menghadap kemana, itu semua diatur oleh otak kita. Ya betul ya Bapak Ibu semua Luar ya. biasa ya. Jadi Anda hari ini ada yang happy nggak? Waduh, senang banget gitu. Ada siapa di sini coba yang senang banget, suasana Saya, hatinya lagi sukacita, lagi bahagia, tekan angka 1. Nah, di chat ya. 1 gitu ya. Berarti wah banyak, banyak. banyak ya, lagi bahagia. Nah, nah itu berarti ngerti bahasa saya ya. Bahasa saya nyampe diterima di otak teman-teman, mencetnya benar itu 1 gitu ya. Kalau yang sampai 1 dan 2 berarti mungkin kegedean ya. Jadi nyenggol sebelahnya gitu ya. Itu tuh mengerti gitu, memahami perintahnya, lalu ngerti apa yang harus dilakukan, itu fungsi peran. Nah, yang berikutnya saya mau tanya di sini ada nggak teman-teman yang berjuang, lagi fight, lagi eh, apa ya, mengupayakan sesuatu gitu. Ada nggak? Kalau ada, pencet angka 2 gitu. Artinya teman-teman lagi berjuang nih, berusaha gitu. Oh, ada ya, berjuang entah mau mengusahakan lagi bekerja mungkin ya, lagi ada di jalan, lagi berjuang di atas apa melawan kemacetan, lagi berjuang ngerjakan tugas, lagi berjuang karena ditekan sama dosen mungkin, dimarahin sama atasan, dimarahin pasangannya, orang tuanya, ya. Wah, ada. Jadi sebagian besar kita mengalami seperti itu tadi dan ada rasa di otak gitu ya. Otak kita tuh bisa ngatur ya. Kita tiba-tiba ada yang nangis di sini gitu ya, nangis mendengarkan suara saya gitu ya. Merdu sekali Dokter Roni ngomongnya gitu ya, nangis ya. Nah, itu mungkin ada sesuatu itu kan. Kenapa gitu kan kok bisa sampai nangis gitu ya, sedangkan yang lain tertawa gitu. Nah, itu tuh diatur oleh otak ya. Dan fungsi otak kita itu ada banyak ya. Saya mau menunjukkan dalam bentuk gambar ini saja bagaimana ada bejibun. Nah, bejibun itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya bejibun gitu ya. Banyak banget gitu fungsi otak kita yang mengatur kehidupan kita. Nah, hari ini kita mengangkat tema ini, tak. Hmm, Apa saja kebiasaan? Ini bicara kebiasaan ya. Kebiasaan. Ternyata kebiasaan itu kan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. terusan ya. Ya, terus-menerus. Ternyata kebiasaan yang dilakukan terus-menerus ini ya ada 7 hal yang kita akan bicarakan ternyata bisa membuat otak ini jadi rusak. Nah, apa aja ini? Ada 7 ini, tak. Nah, nanti kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama, stres. Kedua, kurang tidur. Ketiga, kurang aktivitas Aduh. atau ger ya, males gerak ya, bahasa kekiniannya ger gitu ya. 4, pola makan, ya pola makan tidak sehat tentunya. Ya, yang kelima paparan racun polutan, 6 alkohol dan rokok, 7 penyakit kronis. Nah, saya ingin tahu sebelum kita bahas nih, Pak. Teman-teman di sini coba menurut Anda hari ini
Anda sedang mengalami yang mana nih? Anda menyadari Anda sedang di posisi yang mana gitu. Saya lagi stres, Dok, gitu. Stres kenapa? Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah mau ujian akhir. Stres karena ngelamar nggak diterima-terima gitu. Stres ternyata mau melamar pasangan hidup misalnya. Mau menikah gitu misalnya. Macam-macam stresnya karena ekonomi lagi lesu gara-gara Donald Trump misalnya. Ya, misalnya ya. Silakan pencet satu. Tapi kalau Anda nomor dua juga udah stres bikin kurang tidur 1,2 gitu ya berarti. Kalau anda juga termasuk kategori kaum mager ya. Jadi ya saya juga mager nih. Jadi stres, kurang tidur dan mager 1,2,3. Nah, coba diketik ya. Diketik di chat. Anda kira-kira Anda sedang di proses yang mana nih? Di proses yang pola makan tidak sehat kah? Yang mungkin Anda menyadari nih saya lagi kebanyakan pestisida hari ini misalnya gitu ya. Anda ketik 5 gitu ya. Atau anggap perokok ya, perokok. Sekarang di kota Jakarta, ya kota-kota besar merokok bagi wanita itu hal yang lumrah ya. Sejuk. Iya, Heeh. coba kita lihat Rata-rata ya. 2 kayaknya ya, 1 sama 2 kayaknya nih paling banyak Satu nih. dan dua ya. Tapi ada yang 1, 2, 3, 4 juga sih. Ini belum ada yang jawab 5, 6, 7 loh. Kedua paling banyak ya. Kalau gitu memang kita harus panggilkan Ibu Ratih ya. Ibu Ratih ini psikolog kita, Ibu Laura yang di Bali ya. Nah, ini apa namanya? Mereka psikolog ya. Ini cocok nih untuk bahas stres-stres lagi nih, Tak. Minta diundang lagi tuh, Tak. Boleh deh buat topik bulan depan, stres. Iya. 1, 2, 3, 4 ini ya, Elsa. Wah, lengkap sekali ini ya. Iya, 1, 2, dan 4. 2 dan 4. Ini Rian ya. Pak Rian ini yang di Bali bukan ya? Gitu. Karena sering kali dengar ya, belum pernah kenal ya, belum pernah ketemu ya. Wah, oh 3 ada dan yang 7. Wah, ada yang 7 satu. ya, penyakit kronis ya, sudah ngerti ya penyakit kronis. 3, 4, 5 ya ini kurang aktivitas pola makan. Semuanya. Aduh, Dok. Semuanya. Ini dokter Kiki ya. Ini dokter Kiki yang ada di Malang nih. Dokter Cici, maaf ya kok Kiki. Dokter Cici ya, dekat sama Pak David ini mungkin ya. Di sama-sama dari Malang ya. Nah, ya kita akan bahas ya Tak ya satu-satu ya. Eh, Menarik Oke. ini karena kayaknya yang paling banyak 1 dan 2 ya Tak ya kayaknya ya. Paling banyak ya semua Betul, paling banyak. 2 ya. Jadi memang ini salah satu problem ya. Ternyata stres, kurang tidur yang nampaknya itu hanya masalah harian yang lumrah ya, ternyata itu bisa merusak saraf. Nah, ini Hmm. kan sesuatu yang memang patut kita ketahui ya gitu. Termasuk yang malas gerak. Dikira malas gerak itu mengistirahatkan otak, kan banyak orang seperti itu ya. Malas gerak istirahat lah gitu. Muter gadget, nonton, diam sepanjang hari gitu ya. Itu ternyata merusak saraf ya. Nah, mari kita lihat satu-satu ya Pak ya. Sekarang kita akan mempelajari dulu satu-satu tentang stres nih ya. Jadi stres ini kita tahu ya semua tekanan lah. Apalagi kalau stresnya itu terjadinya setiap hari. Di sini ada nggak yang stresnya cuma sehari? Enggak. Rata-rata stresnya selesainya baru 2 tahun gitu ya. Yang ngelamar kerjaan 6 bulan gitu ya. Jadi sekarang ngelamar besok belum terima udah stres gitu ya. Waduh, ini gimana gitu ya. Nah, ini stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan produksi hormon kortisol. Hormon kortisol ini terkenal dengan sebutan hormon stres. Sebenarnya ada lagi ya, saya dalam penelitian saya itu saya membaca di literatur ya, itu ada namanya hormon kopeptin juga, itu juga hormon stres dalam Hmm. pemeriksaan ya. Tetapi yang banyak diterima sampai sekarang adalah hormon kortisol. Dalam diri kita tuh ada kortisol ya. Dan ini akan muncul setiap kali stres. Setiap kali stres ini akan muncul. Nah, kalau stresnya berkepanjangan jadi muncul terus. Nah, kalau berkelebihan dapat merusak sel saraf di otak. Nah, hormon kortisol ini sebenarnya eh, dia punya peran ini kan secara alami ya dalam tubuh Hmm. kita di sini ya. Di sini rekan-rekan kan kalau kaget ya atau marah gitu, kira-kira jantungnya tuh berdegup cepat atau berdegup semakin melambat, Deg-degan, cepet. gitu kan ya. Hmm. Semakin apa Kayak kayak panas gitu. panas. Kira kepalanya itu ngantuk atau kepalanya kayak seger gitu ya.
langsung kan kayak apa, Cus. fokus gitu ya, jadi fokus ya, bukan ngantuk gitu. Betul. Terus otot jadi rasa menegang semua. Jadi itu ada satu mekanisme yang banyak dikenal, namanya mekanisme fight and flight gitu ya. Fight Hmm, itu kayak kita mau berantem tuh, melawan. Flight itu kabur, kabur. kabur. Jadi mekanisme fight and flight ini itu salah satu yang peran dalam tubuh kita itu dimainkan oleh hormon kortisol ini. Gitu. Ah, Ya, jadi i- dalam keadaan stres di tubuh kita tuh ada satu mekanisme yang otonom. Otonom artinya tidak dikendalikan sama kita. Di sini coba ada nggak kalau yang marah jantungnya melambat, ada nggak? Nggak ada, kecuali orang serangan jantung ya. Jantungnya serangan jantung tuh cepat sampai ratusan, 200, kemudian dia melambat akhirnya mau mati gitu. Nah, jadi kita nggak bisa ngatur. Napas jadi tambah cepat ya, betul ya, Rata ya? betul. Marah gitu lagi emosi itu kan pingin apa menyerang gitu kan naik. Nah, itu pengaturan dari hormon ya. Hormon adrenalin dia akan membuat jantung berdegup ya. Konsentrasi jadi naik ya. Hormon kortisol meriliskan namanya glukosa. Ya, jadi hormon kortisol kalau orang lagi stres gitu ya, dicek gula darahnya akan naik. Karena Ah, peran dari hormon kortisol ini. Gitu. Jadi dia tuh sebenarnya menyiapkan karena otot butuh, otak juga butuh. Otak itu butuh gula, gitu ya. Dia butuh gula, gitu. Jadi pada saat dia mau merespon sesuatu, otak itu disiapkan dulu. Nah, itu hormon kortisol itu menyiapkan dalam keadaan stres dia akan muncul, gitu. Karena stres itu meningkatkan eh, seluruh tubuhnya, gitu. Nah, cuma punya dampak. Ya, ini berbahaya sebenarnya kalau kita bicara untuk jangka panjang. Ya, kalau terus-menerus gitu maksudnya ya. Nah, jadi mari kita lihat. Ternyata hormon kortisol yang tinggi ini dia bisa terjadi 4 hal besar ini ya. Jadi munculnya hormon kortisol itu kan secara otomatis ya, ada namanya HPA aksis ya. Dalam tubuh kita tuh ada pengaturannya, otonom, otonom dia akan langsung aktif mengeluarkan hormon kortisol. Kalau ini terus-menerus bahaya. Kenapa? Hormon kortisol ini bisa menghambat neurogenesis. Neurogenesis ini adalah pembentukan atau perawatan perbaikan saraf gitu. Genesis itu kan membuat ya, buat. membuat, membentuk ya, neuro itu saraf. Jadi terjadi penghambatan pembentukan saraf atau pembaharuan saraf. Kok Hmm, bisa? Karena hormon kortisol itu nanti dia bisa mempengaruhi eh, produksi dari BDNF ini. BDNF ini apa? Itu Brain Derived Neurotrophic Factor. Jadi ternyata dengan adanya kortisol yang tinggi, produksi protein untuk memelihara saraf ini akan terganggu. Makanya pemeliharaan terhadap saraf atau neurogenesis ini akan terganggu. Secara umum memang sel otak itu dia nggak bisa meregenerasi dirinya sendiri. Tetapi dari teori-teori terbaru ada beberapa tempat yang bisa terjadi perbaikan. Ya, ada yang mengatakan 95% tidak bisa memulihkan diri, tapi ada hanya 5% yang bisa mengalami perbaikan. Nah, salah satu tempatnya adalah di hipokampus. Begitu, di hipokampus. Nah, jadi pada saat kortisol itu naik tinggi dan itu terus-menerus, itu akan merusak otak dari beberapa jalur. Gitu ya. Nah, jalur yang tadi yang kita lihat adalah terjadinya pembaharuan otak, sel otak itu terganggu yang dikerjakan oleh protein BDNF tadi. Ya, sebenarnya protein itu bermanfaat ya, tapi dia terhambat produksinya. Nah, berikutnya yang kedua terjadi kerusakan pada hipokampus. Nah, hipokampus itu daerah
di bagian sisi tengah bagian dalam gitu ya. Di samping kepala ini, sisi tengah itu yang samping ini ya, tapi di bagian tengah otak gitu ya. Bagian sisi samping gitu ya. Itu rusak. Nah, ini hipokampus itu bagian pengaturan memori dan pembelajaran, ya, memori dan learning. Nah, kortisol yang tinggi ini dia bisa menimbulkan kerusakan di situ. Jadi akibatnya apa? Bisa terjadi gangguan belajar. Jadi stres Mmm, tinggi bisa membuat orang untuk kesulitan ya belajar dan akhirnya terganggu proses pengaturan memorinya. Memori itu kan kita ada memori jangka pendek yang kemudian kita ulang akhirnya jadi memori jangka panjang. Ya, sebenarnya proses memori kan ada seperti itu ya. Ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Di sini kalau anak-anak yang baru belajar 7x7 itu dia lagi merangkai memori jangka pendek. Makanya diulang, diulang. Kalau kita ya tak, saya rasa kita 7x7 berapa? Kita nggak usah berhitung pakai jari ya. iya, Udah langsung 49. Ditanya namamu siapa? Kita nggak usah mengingat-ingat lagi ya. Itu sudah jadi memori yang udah lama gitu. Kita kalau ditanya di kejadian kemarin ya kita liburan itu di kapal pesiar gitu kan, ingat nggak? Pada ingat gitu ya. Itu memori yang sudah lalu. Nah, pengaturan memori ini akan terganggu. Akhirnya proses mengubah short memory menjadi long memory juga akan terganggu. Begitu. mmm, Nah, seperti itu ya. Nah, learning juga sama. Makanya anak-anak yang atau anak-anak remaja ya kan banyak stres itu di usia mereka kayaknya. Kalau anak-anak di SD itu stresnya kecil ya, banyak main ya. Tapi yang SMP ya, mungkin SD kayaknya akhir ya, sekarang anak SD juga udah banyak yang stres sih. udah banyak yang stres ya anak SD ya. Anak Betul, SD mungkin sudah yang tuntutannya sudah mulai persahabatan ya, pertemanan begitu mhm, ya. betul. Itu ada juga yang merasa dicederai, diganggu ya, tapi masih versi sederhana. Nah, anak SMP, SMA, yang kuliah, ini yang stres karena gejolak hidup ya. Kalau orang yang di usia 50 tahun, 60 tahun ke atas sampai 70 tahun, dia lebih bisa menghadapi stres ya. Tapi yang masih muda-muda, yang masih belajar hidup ini gitu ya, itu eh, stres terus, akhirnya kortisolnya naik terus, dan hipokampusnya jadi rusak. Akibatnya apa? Susah belajar, susah untuk fokus. Jadi anak-anak yang stres di dalam rumah, biasanya susah untuk belajar. Ya karena ini, ada proses terjadi hambatan dalam proses di hipokampusnya. Begitu ya. Nah, yang ketiga, kortisol tinggi bisa meningkatkan stres oksidatif dan peradangan. Nah, akibatnya apa? Merusak sel neuron dan koneksinya, sinapsnya, hubungan antar neuron. Kan neuron itu dihubungkan ya oleh sinap-sinap itu. Nah, stres oksidatif atau radikal bebas ya, kita tahunya radikal bebas nih. Dan peradangan itu bisa merusak hubungan antar neuron. Akibatnya apa? Fungsinya akan terganggu. Fungsi untuk kita mengingat, fungsi kita untuk emosi, fungsi kita untuk belajar, fungsi untuk banyak hal akan terganggu. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami bahwa pada saat terjadi peningkatan stres oksidatif atau peradangan ini, maka radikal bebasnya di dalam otak akan meningkat dan sel-sel neuronnya juga akan rusak. Gitu. Nah, yang keempat sekarang, bisa muncul gangguan keseimbangan zat kimia dalam darah atau neurotransmitter tadi. Kalau lihat video tadi itu ada zat yang bergerak itu neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini mempengaruhi zat kimia di otak yang misalnya serotonin, dopamin, glutamat, yang mana ini penting untuk kestabilan mood. Ya, mood sekarang banyak istilah apa bad mood, gua gak mood nih gitu ya. Moodnya terganggu gitu ya, emosinya terganggu, apa cemas, ada kecemasan, depresi, kelelahan mental. Ya, itu ada stres yang terus-menerus, terjadi gangguan keseimbangan neurotransmitter yang akibatnya menimbulkan depresi. Ya,
kecemasan. Jadi jangan heran nanti memang ada hubungan sangat erat antara stres dengan depresi, stres dengan Ah, gangguan mental ya. Itu ada hubungan sangat erat. Ya, kok bisa ya orang stres itu urusan apa, gangguan mental gitu ya. Stres itu kan diterima oleh otak, pikiran di otak, tapi yang kena mental gitu ya. Dibilang kena nah mental mental itu kalau istilah. anak sekarang ya. Tapi saya baca Iya. baca slide ini juga stres sih, Dok. Iya. Stresnya betul akut ya. Jadi stres. Stresnya karena informasinya ya gitu, jadi baru ya. Ya kalau saya kasih tiap hari ilmu-ilmu yang menakutkan jadi stres kronis itu. Nah, jadi ini eh, menimbulkan gangguan kesehatan ya, yang mana bisa mengganggu sosialnya dan fungsi kognitif. Ya, fungsi kognitif akan terganggu. Nah, makanya kita perlu berhati-hati dengan yang namanya eh, apa namanya kortisol yang tinggi akibat dari stres. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang? Kalau kita mengalami stres, apa yang harus dilakukan? Kan yang penting itu ya, teman-teman. Nah, jadi yang banyak direkomendasikan adalah bagaimana kita mengambil waktu meditasi lah, bahasa seperti itu ya. Meditasi itu punya makna banyak ya. Kalau saya ketemu dengan pasien saya itu, saya melihat kalau dia Muslim, saya akan bilang, Bu, jangan stres. Biasanya stres itu kan kepikiran karena ada tumor di otaknya gitu ya. Ada, saya punya pasien tuh ada tumor yang kecil gitu, saya bilang nggak usah dioperasi lah, biarin aja di situ gitu. Loh, kok dibiarin? Oh, tumor jinak gitu. Kecil cuma 2 cm mau diapain? Dibongkar-bongkar otaknya malah repot. Nah, nggak usah, biarin dulu aja gitu. Kalau nanti terus membesar, baru dioperasi gitu. Kepikiran orangnya. Padahal sudah 5 tahun diobservasi ukurannya sama Ah, gitu. Nah, cuman saya bilang, ngapain stres? Nah, gimana cara menghilangkan stres? Saya bilang, kalau yang muslim saya bilang, Bu, datanglah ke rumah ibadah gitu. Bu, datanglah ke panti jompo gitu. Tempat anak-anak gitu. Ya, yang buat yang Kristiani saya bilang ya banyaklah mengambil waktu berdoa, hmm. meditasi gitu kan. Menenangkan diri itu, fokus pada Yang Maha Kuasa, fokus pada orang lain, jadi mengalihkan dari masalahnya. Yang lain bisa nggak dengan kegiatan olahraga? Bisa. Ada yang mengambil olahraga yoga misalnya. Olahraga-olahraga yang untuk relaksasi, Musik juga mungkin bisa ya, Dok ya? musik, ya kemudian pergi keluar dari tempatnya, Healing. ya healing. Nah, saya Healing, healing. ya, lihat sesuatu yang jangan nambah stres ya. Lihat sesuatu yang Hmm. menyenangkan ya, lihat ikan, kolam ikan, ya air mengalir, kemudian gunung, pemandangan, ya itu menenangkan. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa bisa membantu untuk mengatasi stres. Sebenarnya ada saran lagi yang lain ya. Stres itu disuruh tidur. Saya. Ya, ada yang bisa stres tidur, tapi orang stres nggak bisa tidur. Coba di sini rekan-rekan siapa yang kalau stres Enggak, Ding. jalan keluar tidur? Ya, boleh. Karena memang ada yang seperti itu. Saya, Ya, suami tidur, saya, boleh. ujung-ujung stres mereka tidur. Ada lagi kalau stres makan. Ya. Oh, kalau stres lari ke tempat makan, stresnya hilang. Ada seperti itu Emotional ya. eater jadinya ya, Dok ya. Ya, nah ini ada yang susah tidur. Ya memang kebanyakan orang stres nggak bisa tidur. Ya, Makan. Ada yang shopping, Dok. shopping. Wah, ini bikin stres Ya baru. bahaya Pulang di rumah stres. kalau stres shopping. Heeh, gitu. Nah, jadi ada banyak ya cara ya untuk stres. Saya nggak tahu istilahnya ada yang stres kemudian memang munculnya jadi marah-marah. Ini kalau stres marah-marah. Aduh. Nah, jadi Enggak. emosi ya. Gitu, ya. Wah, ada juga. Kirain saya doang. Marah. Ya. Ya. Nah, cuman eh, kalau marah-marah tuh nambahin stres lagi ya, gitu. Dan akibatnya susah tidur, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut ya, Tak.
Tadi terkait dengan hormon kortisol ya. Nah, sekarang kita bicara kurang tidur. Kurang tidur ini kan banyak faktor ya. Karena kerjaan juga bisa. Siapa di sini ayo yang kerjaannya sampai subuh? Ada nggak? Subuh. Jadi tidurnya cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam udah langsung kerja. Kadang-kadang ada rekan-rekan yang lagi di suasana sulit kemudian kerjanya tuh 2 shift. Ya, ada nggak? Oh ya, dokter Cici mah luar biasa ya. Apalagi kalau di UGD ya dok ya nggak tidur 24 jam. Ya ini teman-teman dokter ada nggak di sini yang jaga UGD 24 jam? Ada nggak ya? Jaga UGD 24 jam. Mana bisa tidur ya? Nggak bisa Oh tidur ini ada mikir yang nggak bisa tidur kan diamond. diamond. Shift-shiftan ya. Ya ide ya. Yang saya juga operasi ini. Saya tuh heran ya, kenapa kalau pasien tabrakan tuh banyaknya malam gitu. Saya tuh heran juga. Jamnya tidur di telepon gitu kan, dok ada pasien gini ya, itu kan mengganggu ya, jadi kurang tidur gitu ya. Tapi kan nggak bisa juga ya, kalau besok aja ditanganinya nggak mungkin ya. Orang sakit stroke juga serangannya muncul malam habis aktivitas pulang mau tidur serangan jatuh ke kamar mandi gitu, Hmm. nggak bisa dipilih ya. Tapi ya dokter banyak kurang tidur nih, ya profesi dokter atau profesi yang lain boleh nih boleh ngaku ya, nggak apa-apa di sini nilainya olahraga ikut kelas ya. Ya, yang kurang tidur siapa? Profesi apa boleh? Ya, kita ingin tahu juga sih profesi apa Anda yang membuat Anda kurang tidur ya. Ada mungkin yang buka toko 24 jam. Nah, di dekat sini ada nih di Kemang nih apa di Bangka ini ada toko 24 jam bukannya. Bukan Alfamart Indomart ya. Toko rumah gitu ya, bisa 24 jam bukannya. Nah, ini kurang tidur ini menghambat proses detoksifikasi otak. Nah, ini teman-teman ya. Detoksifikasi otak. Jadi otak ini juga ada fungsi ini tak, fungsi untuk detoksnya gitu. Hmm. Ya, dan regenerasi sel saraf lah tadi itu ya. Regenerasi sel saraf itu juga terganggu ternyata. Gitu. Nah, dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Gitu ya. Bener ya. Oh ya benar arsitek, betul nih arsitek itu Terus sampai suami saya. karena pagi kalau ya ya Kalau malam suami idenya baru Pak ya keluar arsitek. katanya. Iya benar ya. Oh, malam idenya baru keluar itu di luar sana yang sering saya tahu ditemenin dengan kopi, ditemenin dengan kadang-kadang merokok gitu kan, supaya dapat ide katanya gitu ya. Ya bisa juga ya karena membangunkan otaknya gitu. Saat sepi, kalau siang itu ribut, rame, bising ya. Malam itu sepi, Dan tenang, nanti ngaruh muncul ke banyak ide. makan juga jadinya dok. Karena udah jam 2 jam 3 pagi ya lapar. Ngemil. Per ya otaknya kepake ya. Entertain juga sama ya. Entertain syuting bisa 24 jam bener ya. Entertain itu juga mengerikan juga ternyata ya teman-teman yang di bidang entertain ya. Jadi tapi juga kadang-kadang gini ya, orang yang stres juga bisa kurang tidur karena mencari hiburan, mencari pelarian di tempat yang salah. Betul nggak, teman-teman ya? Iya. Ya, dia lari ke tempat dugem misalnya ya. Tempat dugem ya, karena stres menghilangkan stresnya atau mungkin karena pergaulan ya. Udah kerja, pulang capek, pergaulan, ya cari hiburan ya ke tempat dugem ya. Dugem itu sebenarnya ada kepanjangannya tapi tidak perlu diterangkan lah, semua tahu lah ya. Dugem di sana akhirnya pulang-pulang jam 4 subuh setengah 5 pagi ya besok jam 9 udah masuk kantor lagi, jadi itu akibatnya nanti untuk jangka panjang akan muncul penyakit neurodegeneratif ya, namanya penyakit Alzheimer ya, ini penyakit yang lupa segala sesuatu ya, demensia berat ya. Oh ini ada yang auto tertuduh. Tuduh karena menjawab semua. Tertuduh ya. Ya, jadi sekarang bagaimana nih ya, kurang tidur ini kok bisa gitu ya. Orang tuh nggak percaya kalau dikasih tahu ini nih ya. Mari kita lihat ya, kan tadi proses detox ya. Karena pada saat tidur, otak itu mengaktifkan sistem limfatiknya gitu, yang berfungsi untuk membersihkan limbah. Jadi otak itu kan juga pasti punya zat yang harus dibersihkan. Ya, ada
kelenjar limfatik ya di otak itu juga menggunakan cairan otak sebenarnya. Otak kita tuh ada cairan otaknya, ta. Cairan Oh, cerebrospinal namanya. Cairan otak dan saraf punggung gitu ya. mmm, Eh, CSF orang bilangnya. Jadi singkatan kita CSF atau LCS ya. Cairan otak. Itu warnanya jernih kayak air putih, ya, air minum itu. Jernih kayak gitu. Nah, itu yang melakukan detoksifikasi gitu. Sistem limfanya juga bekerja untuk membersihkan limbah termasuk protein beta amiloid yang bisa terkait dengan penyakit Alzheimer. Nah, kurang tidur itu mengganggu proses detox ini, pembersihan otaknya terganggu. Sehingga racunnya menumpuk, terjadi plak-plak beta amiloid. Nah, jadi beta amiloid ini yang saya tahu yang seringkali mengganggu di bidang bedah saraf adalah pasien datang orang umur 60 tahun, orang-orang biasanya orang-orang lebih tua, umur 50-60 tahun ke atas, terjadi pendarahan otak, pendarahan di otak. Itu penumpukan dari amiloid, ya dibilang penyakitnya itu amyloid angiopati, cerebral amyloid angiopati. Dari penumpukan plak amiloid ini. Jadi bukan cuma penyakit Alzheimer, bisa menimbulkan stroke, ya, pecahnya pembuluh darah karena amiloid ini kalau Alzheimer kan di dalam sel jaringan otaknya. Kalau stroke itu dia juga bisa masuk ke dalam pembuluh darah yang membuat pembuluh darah otak jadi rapuh. Makanya ini khas kalau itu pecah, biasanya kalau dari CT scan saya lihat lokasi pecahnya di mana. Oh, kalau di sini itu hipertensi. Kalau di sini nih amyloid angiopati. mmm, Nah, seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Ayo ya jangan sampai kurang tidur ini tak. Karena apa? Proses detox otak itu terganggu gitu ya. Nah, yang berikutnya sel saraf bisa rusak karena kurang tidur. Kenapa? Karena ini jadi penelitian ya. Kurang tidur yang berkepanjangan itu bisa rusak permanen pada neuron. Ingat, neuron itu sel saraf otak ya. Kalau udah rusak itu nggak bisa balik. Tadi saya sudah katakan di awal, 95% otaknya itu nggak bisa diperbaiki. Ya, yang bisa hanya di tempat tertentu saja yang bisa meregenerasi. Ya, dengan adanya BDNF tadi. Ya, ini penelitian ya, pada tikus kurang tidur menyebabkan hilangnya sekitar 25% neuron di area otak tertentu. Dan ingat tadi kita sudah lihat ya, kurang tidur ini faktornya apa gitu. Kalau ternyata ada faktornya dia stres, lah itu kerusakannya jadi tambah banyak kan kurang tidur ini, gitu. Dok, hanya dari Itu kampus kuantitas apa ngaruh ke kualitas? Maksudnya, kan ada yang mungkin memang jelas nih ya kurang tidur, mungkin kurang dari 8 jam katakan misalkan gitu, atau mungkin ada sebenarnya tidurnya sih ya. cukup dari jamnya tapi kualitasnya kurang misalkan. Atau ada lagi kayak tadi nih, memang kerjanya shift jadi tidurnya tuh di siang misalnya. Kebalik nih, ada kan yang Iya, jam kerja kebalik tuh, itu ngaruh juga berarti? Atau gimana? betul. Jadi sebenarnya gini, kalau di otak kita itu mereka mengenal atau secara umum ya di dunia medis itu mengenal istirahat itu diperlukan 6 sampai 8 jam. Ya, istirahat secara umum ya. Nah, boleh nggak kalau tidurnya dibuat Mmm, siang? Oh, boleh-boleh aja, boleh-boleh aja karena emang istirahat. Tapi gini, sebenarnya otak itu punya regularitas. Jadi keteraturan, keteraturan. Jadi kalau malam, kenapa sih kok kita diciptakan sama Tuhan tuh malam tidur? Nah, malam itu akan keluar hormon melatonin melatonin. digelapkan supaya lebih mudah untuk tidur. Mhm, Seperti itu. Nah, tidur dengan waktu yang 6 sampai 8 jam dianggapnya itu dia punya waktu kualitas tidurnya itu rata-rata akan cukup. Secara kuantitas terpenuhin, secara kualitas juga diharapkan terpenuhin. mmm, Seperti itu. Nah, tetapi memang ini tantangan buat orang yang shift atau yang iya, bekerjanya itu tidak teratur. Saya harus mengakui ya, dokter itu termasuk yang bekerja tidak teratur. Ya, kecuali dokter poliklinik. Ya, dokter kecantikan. Nah, dokter kulit ya itu relatif dia teratur gitu ya. Dokter puskesmas aja kadang-kadang malam ditelepon. Kalau ada kecelakaan dia ditelepon gitu. Jadi dokter tuh seringkali ritmenya terganggu. Dan ada yang susah tidur, ada yang gampang tidur. Kalau gampang tidur tuh orang di Bandung bilang pelor ya, nempel molor ya gitu ya, Ta ya.
Enak banget tuh yang gampang tidur. Dia asal rebah aja udah ngorok gitu ya, nggak sampai 1 menit ya udah hilang gitu. Tapi ada yang berusaha merem-merem sampai 1 jam nggak bisa tidur. Nah, yang kayak begini itu sama dengan orang nggak tidur sebenarnya, karena dia kan tidak tidur. Ya. Sekalipun rebahan ya, tapi dia tidak tidur gitu. Nah, ini dianggap dia bisa muncul kerusakan yang seperti itu. Kalau terjadinya 1-2 hari nggak apa-apa. Kalau itu berkepanjangan, jadi kebiasaan, nah ini nih yang bahaya. Ya, Hmm. makanya kita mengenal ini ya, mohon maaf ya, teman-teman yang berprofesi dalam driver, mereka seringkali mengkonsumsi minuman-minuman untuk membuat bangun. Ya. Ayo, betul apa betul? Betul ya? Rata-rata seperti itu gitu. Jadi ada upaya yang dilakukan supaya dia karena tuntutan pekerjaan, tuntutan profesi. Jadi Kafein. Ya. ya, jadi itu memaksa diri dia butuh apapun gitu, butuh apapun supaya dia bisa bangun. Nah, tetapi justru itu merusak ya sebenarnya. Karena bagaimanapun harus tidur. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya, Avian saya pelor ya. Kalau misalnya sambil duduk juga bisa tidur kok. Sambil Tadi berdiri juga bisa. ya kalau saya nggak bisa. Kalau saya Itu itu juga nggak bisa. saya harus baring. Saya kalau tidur di pesawat misalnya ke luar negeri jauh tidur ya, ya tidur tapi bangunnya nggak enak karena saya kalau tidur tuh harus merebahkan badan gitu. Gitu. Di kursi apa? Dingklik itu ya. Di kursi yang cuman sepapannya bisa saya tidur, nggak jatuh gitu. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi berikutnya adalah tentang 2 hal lagi ya, mekanisme kerusakan otak karena kurang tidur. Ya, terjadi penurunan fungsi kognitif. Ya, kognitifnya, berpikirnya, kecerdasannya terganggu. Ya, karena koneksi antar neuron itu rusak tadi itu. Ingat ya, stres juga bisa mengganggu fungsi antar neuron tadi. Kurang tidur juga sama. Nah, ini penting untuk memori tadi itu. Jadi orang bilang apa? Tell me ya, Tay. Betul ya? Tell me bukan kasih Kayaknya tahu udah saya. nggak tahu deh Telmi. Ya bukan kasih tahu saya, tell me ya, bukan telat mikir gitu ya. Nggak bisa konsep, Lemot kalau anak sekarang, lemot. lemot ya. Loading, lola, lola. Otak, Lola, Oh, loading lama. jadi gangguan konsentrasi ya, pengambilan keputusan. Anak-anak itu ada nggak yang gangguan konsentrasi pas di sekolah? Mungkin ada, karena eh, tidurnya itu kurang. Anak-anak kan tidurnya lebih lama daripada orang dewasa, Ya. gitu. Nah, dalam jangka panjang ini terjadi penuaan otak. Ya, penuaan otak itu kalau terjadi lebih dini ya akhirnya seperti kita umur 50 tahun tapi otaknya kayak orang 80 tahun gitu loh. Kan sedih ya, gitu ya. 50 tahun udah mulai lupa ya, lupa sana, lupa sini, lupa nama. Waduh, gawat ya. Saya ada pasien juga yang belum 60 tahun tapi sudah otaknya waktu di MRI udah bentuknya udah bocel semua gitu ya, udah ada bentuknya udah kayak umur 85 tahun gitu ya, padahal masih 50 sekian tahun hampir 60 gitu. Ya itu fungsi kognitif akan terganggu ya, akhirnya nanti bisa mempengaruhi fungsi sosialnya. Nah, kemudian gangguan produksi protein pelindung. Nah, ini ya. Jadi di otak kita tuh Tuhan juga menciptakan protein untuk melindungi. Ya, yang tadi yang dibilang untuk merawat ya, salah satunya adalah BDNF. Sudah ada banyak protein ya yang bisa melindungi ya. Ada yang hot eh, apa HSP ya. Itu juga ya protein apa istilah saya lupa ya. Itu protein yang untuk melindungi juga gitu ya. Sel saraf eh, yang bisa melindungi sel saraf dari stres gitu ya. Nah, kurang tidur yang kronis dapat menghentikan produksi protein ini. Justru protein yang untuk melindungi jadi gak terbentuk, jadi otaknya tuh gampang rusak, rentan terhadap kerusakan. Nah, jadi mari rekan-rekan semua, dengan pembelajaran ini kita tahu pentingnya untuk melakukan apa? Istirahat ya. Nah, ini penelitian ini tak, ini menarik ya penelitian. Hubungan antara tidur dan kesehatan otak. Nah, ya, jadi ternyata tidur itu ada hubungannya dengan pemulihan otak. Nah, ini menarik nih.
kurang tidur kronis dapat menyebabkan otak memakan dirinya sendiri. Jadi sel-sel otak itu ya, jadi di dalam otak itu ada sel otak, ada sel glia gitu ya, sel penunjangnya. Ini bisa sel glia ini kan bertugas membersihkan otak, dia bisa menjadi terlalu aktif sehingga merusak sinap. Sinap itu hubungan antar sel tadi itu. Sehingga jadi kerusakan permanen. Jadi kalau kita Hmm. kurang tidur, makanya otak sel glia kita itu akan terlalu aktif dan merusak dirinya sendiri, merusak otak itu sendiri gitu. Nah, tidur dengan kesehatan mental, tadi sempat kita bahas juga ya. Kualitas tidur yang buruk, stres nggak bisa tidur, tidur jadi apa nggak bisa tidur jadi stres lagi gitu. Ya, jadi bikin stres. Tidur yang cukup membantu pemulihan mental dan mencegah gangguan ini. Jadi kalau tadi yang stres kemudian tidur itu udah benar sebenarnya ya. Kalau gitu ya. Karena ternyata ada hubungannya ya memperbaiki kesehatan mental. Nah, kalau kita kurang tidur justru akan memperburuk kesehatan mental. Nah, yang ketiga hubungan tidur dan memori. Penelitian juga menunjukkan bahwa tidur kunci konsolidasi memori. Jadi kalau kita mau ujian ya persiapan ya dulu ada yang belajarnya pakai SKS nggak ya? Sistem kebut semalam gitu ta. Ya, belajar di kebut 2 hari nggak tidur gitu ya. Karena ujiannya 3 hari kan. Gitu. Habis itu ketiduran lupa. Iya, udah nggak mampu otaknya sebenarnya gitu. Udah nggak mampu kan kita dikejar waktu selesaikan materi ternyata nggak bisa gitu. Kenapa? Memorinya menguap. Yang benar justru habis belajar kemudian tidur 6 jam itu memorinya terjaga. Di mana pengalaman baru diubah menjadi memori jangka panjang. Kurang tidur dapat mengganggu proses perubahan memori ini ya dan menyebabkan penurunan kognitif gitu. Seolah-olah baru belajar udah lupa, udah diajarin lupa ya. Jadi ilmunya kayak nggak belajar gitu. Nah kan, Doktermu SKS katanya, Dok? oh ya sistem kebetulan. Rata-rata kedokteran begitu ya. Satunya yang nggak begitu kakak saya. Kakak saya itu mau ujian, nggak ujian jam 10 udah pasti tidur. Jam 9. Kalau saya enggak, kalau saya justru belajarnya jam 7 malam. Anak Kakak saya ini, apa, bukunya ditidurin supaya nyerep, ya, kalau dulu bergurunya gini tak, itu dibakar, bakar campuran nelan. ya, diminum supaya hafal gitu. Nah, kita udah sampai di yang kedua. Ini yang paling sering ya. Lah yang ketiga juga penting ini tak untuk kita lihat ya. Mager. Ya, jadi yang belakang-belakang kita akan cepet nanti tak. Oke. Yang ini nih kurang aktivitas fisik, mager ini tadi ya, malas gerak ya. Banyak orang nggak menyadari bahwa mager itu merusak otak loh. Siapa yang baru tahu, ayo ngaku ya di sini. Siapa yang baru tahu bahwa mager itu merusak otak? Ayo ngaku. Ada Saya nggak? pura-pura tahu deh. Eh? Atau udah pada tahu ya? Udah pada tahu ya. Bagus lah kalau udah pada tahu ya. Jadi aktivitas fisik itu, misalnya olahraga, justru membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan ini yang penting ya, mendukung produksi faktor neurotropik. Ya, tadi itu ya, brain derived neurotrophic factor. Protein yang membantu pemeliharaan otak. Ini yang punya manfaat untuk neurogenesis tadi. Nah, jadi kalau kurang aktivitas fisik itu meningkatkan resiko neurodegeneratif karena apa? Perawatan otaknya kurang. Jadi tidur bermanfaat untuk memperbaiki sel otak. Tidak stres, tidak memperberat kerusakan otak. Ya, aktivitas fisik justru membantu. Ya, bukan tidak beraktivitas. Salah berarti. Aktivitas fisiklah yang justru membantu ya untuk terjadinya kesehatan otak. Ya, aktivitas fisik misalnya apa olahraga atau yang disarankan. Jadi olahraga dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Meningkatkan aliran darah ke otak dan ada produksi protein yang membantu untuk eh, perbaikan sel ya. Nah, akibatnya apa? Jadi umur panjang. Kalau kurang olahraga, jadi resiko penuaan dini pada otak atau neurodegenerasi otak ini.
Ya, jadi hati teman-teman yang kurang gerak. Generasi sekarang ini kan generasi kurang gerak ya. Beda dengan zaman kita dulu ya. Zaman kita harus keluar ya, di rumah dipanggil-panggil pulang, nggak pulang-pulang. Kalau anak zaman sekarang kebalikan, disuruh pergi nggak pergi-pergi ya, di rumah diajak keluar nggak mau, semua hanya di rumah. Kenapa? Di rumah sekarang bisa dilakukan semua, Wi-Fi. kan? Nonton bisa, ada Netflix, pesen makanan bisa dikirim, pesen apapun, belanja online, semua bisa dari tempat. Belajar juga bisa di tempat tidur. Kalau dulu kan ke perpustakaan ya. Sekarang nggak perlu ada DeepSeek, Oke. ada ChatGPT. Kalau kemarin ada Mbah Google, sekarang Mbah Google kalah kalah cepat sama ChatGPT. Nah, jadi eh, ya itu yang membuat kontribusi malas gerak ini tadi. Beban pekerjaan, sistem teknologi informasi yang sangat maju ya, kita sudah ada internet, sudah ada canggih semua, digital semua. Buat apa kita bergerak keluar? Justru situasi sangat membantu kita untuk tidak bergerak. Tapi justru dengan tidak bergerak, kurangnya aktivitas fisik atau mager itu tadi mempercepat kerusakan otak. Gitu ya, teman-teman ya. Ada yang bilang juga mungkin, dengan lebih banyak dilatih otak itu kan lebih aktif. Tapi nanti kalau terlalu banyak dikerjain stres juga, Dok, gimana dong ya? Ya sebenarnya ada waktunya, ada waktunya. Olahraga kan juga nggak seharian. Olahraga itu kan yang direkomendasikan 150 menit per minggu. Ya, jadi bukan berarti harus olahraga sampai setiap hari 3 jam kalikan 5 hari kan enggak. Dan demikian juga kalau kita mau nonton hiburan kan boleh-boleh aja. Nah, termasuk kalau kita mau olahraga otak, seram otak, ngisi TTS ya, main-main apa tuh games-games yang memori itu kan ada ya, mencocokkan gambar tuh, Ya, memori itu bagus sebenarnya untuk orang-orang, ya untuk kita semua gitu sebenarnya bagus, melatih memori kita gitu. Nah, tapi ya nggak seharian juga gitu kan sebenarnya training aktivitasnya. skill lah ya. Ya, ya. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Nah, ini saya agak cepat aja kan ini sudah pada tahu harusnya makanan yang tidak sehat tentu ya, makanan tinggi gula, lemak, rendah nutrisi dapat menyebabkan peradangan dan stres oksidatif atau radikal bebas tadi ya. Sama dengan yang stres, kurang tidur ya, akibatnya kerusakan otak ya, degenerasi saraf. Nah, termasuk vitamin B, salah satunya vitamin B12 juga dapat menyebabkan neuropati perifer. Nah, orang-orang yang punya gangguan anemia, gangguan darah, kadang-kadang penyebabnya juga bisa karena defisiensi vitamin B. Nah, kalau dia ada gangguan vitamin B12, itu juga kenapa sering mengalami neuropati. Neuropati itu gangguan saraf yang nggak bisa dijelaskan penyebabnya. Jadi kayak kesemutan, gelindingan, kebas, pindah-pindah gitu. Seperti itu ya, neuropati ya, penyakit eh, yang bisa pindah-pindah karena di ujung jari kanan, telapak kaki kiri gitu ya. Benar seperti itu. Orang diabetes sering ngalamin kayak gitu ya. Diabetik retinopati. Diabetes neuropati kan namanya. Gitu. Jadi Eee, makanan tidak sehat itu mempengaruhi kesehatan otak. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ya kita berarti ya harus makan ya, harus makan makanan yang eh, baik ya, yang direkomendasikan, gizi yang baik ya, mengurangi risiko diabetes, hipertensi ya, hipertensi kan garam, gula, apa asin ya, terus gula ya dikurangi. Gitu. Berikutnya paparan racun ini juga menarik ya, paparan racun dan polutan. Racun ini misalnya dari mana? Dari pestisida. Nah, hari ini kan ada banyak ya orang yang tidak menyadari bahwa dia makan sayur yang bagus ternyata itu ada pestisidanya. Jadi ulat ya, ulat tidak merusak. Jadi nampaknya enak dilihat tapi itu ternyata ada racunnya. Atau logam berat ya, timbal dan merkuri itu hati-hati ya. Timbal dan merkuri itu bisa mengkontaminasi makanan kita ya. Dan polusi udara juga dapat merusak saraf dan meningkatkan risiko gangguan neurologis. Nah, logam berat, pestisida ini kan sesuatu radikal bebas. Itu prinsipnya ya. Radikal bebas bisa mempengaruhi otak. Nah, salah satunya tadi itu bisa munculnya
kerusakan karena apa? Hambatan pembentukan BDNF, protein yang justru mereparasi otak, tapi justru juga menimbulkan banyak radikal bebas, ya stres oksidatif tadi itu yang mempercepat penuaan, gitu. Nah, jadi hati-hati kalau gitu apa mesti kita lakukan ya hati-hati ya kita harus memilih memang makanan yang bebas dari pencemaran ini termasuk dari polusi udara ya polusi udara itu kita tanpa sadar tuh apa menghirup udara asap kendaraan bermotor ya itu juga berbahaya ya itu paparan racun ke tubuh kita itu bisa pengaruh ke otak nggak bisa ya asap rokok ya itu juga berbahaya ya nah itu ada kan habis ini kan kita bicara yang rokok ini ya alkohol dan rokok mengandung zat yang beracun yang merusak sistem saraf pusat dan risiko stroke alkohol dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan kerusakan saraf perifer atau neuropati alkoholik ya saraf perifer itu saraf-saraf yang ada di tungkai dan lengan kita ini bedanya orang bule orang barat dan orang Indonesia ya orang bule itu dalam tubuhnya itu di levernya itu ada enzim kalau nggak salah alkohol dehidrogenase. Dia bisa memecahkan alkohol. Makanya orang bule minum banyak alkohol. Itu juga mereka susah untuk mabuk. Harus banyak sekali gitu loh. Kalau Hmm. dia mengkonsumsi minumannya orang Indonesia, maksudnya cara minum orang Indonesia, itu bagi mereka biasa-biasa saja. Mungkin orang Indonesia 5 gelas mabuk gitu ya. Di mereka 5 gelas mungkin belum mabuk gitu kayak seperti itu. Kenapa? Karena mereka punya enzim itu. Nah di kita lebih bahaya karena orang Indonesia tuh nggak punya enzim itu. Ini yang mungkin sudah bawaan alam ya. Kenapa? Indonesia di daerah tropis nggak butuh minum alkohol gitu loh. Kalau di daerah dingin dia butuh untuk menghangatkan badan. Jadi yang Hmm. maha kuasa memperlengkapi mereka yang hidup di kutub utara, di kutub selatan itu dengan tubuh yang mampu memecah alkohol. I Jadi kalau see. dia konsumsi banyak, nggak masalah. Harus sangat banyak baru dia mabuk. Tapi kalau orang Indonesia, minum sake mungkin 2 sloki udah mabuk gitu. Ada alkohol yang tinggi gitu kan. Nah, karena kita nggak punya enzim. Nah, akibatnya apa? Merusak gitu. Merusak. Nah, untuk otak ya menimbulkan kerusakan-kerusakan seperti itu. Oke. Nah, ini yang terakhir. Penyakit kronis ya. Penyakit kronis ini ya karena habit jangka panjang ya. Diabetes yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan saraf neuropati diabetik. Ya, kerusakan banyak ya. Saraf mata juga retinopati diabetik. Ya, jadi dia bisa jadi sel sarafnya atau retinanya itu rusak, bisa bleeding, bisa cepat buta gitu. Kalau neuropati diabetik ini dia di saraf-saraf tangan, kaki kadang-kadang dia bisa luka tidak berasa, Iya, iya, iya. tapi nggak sakit. Tahu-tahu tahu-tahu gangren ya? Tahu-tahu udah jadi gangren gitu kan. Nah, hipertensi merusak juga dari usia ya, dari makanan, tidak olahraga, tidak elastis. Penyakit kronis ini hati-hati ada banyak ya. Ujung-ujungnya kita semua ini kalau terkena 7 hal ini ya otak kita tuh mudah rusak dan 2 hal yang ditakuti orang hari ini ya saya informasikan ke teman-teman ya. Pertama Alzheimer. Orang takut dengan yang Alzheimer itu. Karena Alzheimer sampai hari ini nggak ada obatnya. Hmm. FDA baru mengeluarkan 2 tahun yang lalu itu untuk mencegah terjadinya perburukan. Oh, Obat-obatan yang di Indonesia yang beredar sekarang itu untuk memperbaiki, mengurangi, memperlambat demensianya, bukan Alzheimer. Nah, Alzheimer ini satu hal yang dihasilkan kerusakan otak dari 7 hal ini. Ya, neurodegeneratif lebih cepat, ya terjadinya Alzheimer dari beta amyloid maupun protein tau atau eh, namanya tau protein ya, tangle tau itu ya, itu tuh bisa membuat terjadinya Alzheimer. Sampai sekarang nggak ada obatnya, tak? hmm, Ada obatnya. Yang kedua, kerusakan ini yang tadi kita bahas ini membawa beta amyloid plaque yang itu jadi apa stroke di masa insaf. ya. Jadi ini terkait dengan bidang saya makanya teman-teman hati-hati kalau udah pecahnya stroke tuh nggak kecil besar ya biasanya gitu harus dioperasi kan gitu.
operasi otak. Memang operasinya sih nggak serumit kalau hipertensi. Ya, hipertensi agak rumit karena harus di dalam ya. Tapi ya rumit juga kalau yang di permukaan tapi dia pecah kemana-mana gitu. Itu cukup rumit operasi kalau itu luas gitu ya. Jadi hari ini kita belajar hati-hati dengan hati-hati dengan 7 macam kebiasaan yang bisa menimbulkan kerusakan. Nah, terakhir saya mau berbagi informasi ya. Beberapa orang udah saya kasih tahu nih, tapi teman nanti boleh di screenshot saja terkait dengan banyak yang bertanya, tak, apa sih yang dilakukan kalau bisa nggak dicegah gitu untuk terjadinya Alzheimer? 7 kebiasaan itu tadi kalau bisa dihindarkan ya bang, tampil nggak ya? Udah tampil ya? Tampil, tampil. Udah ya. Ini saya tampilkan ini ya, abstraknya atau resumenya ini ya. Ini royal jelly. Jadi di dalam royal jelly itu ada peptida ya, protein ini ya, peptida royal jelly. Jadi royal jelly berarti royal jelly alami ya, royal jelly peptides itu berarti harus royal jelly yang alami. Ada hubungannya dengan apa? Ini sebagai zat ya. Jadi sel ini adalah ya gampangnya begini. APP ini kalau dia dipecah, dia akan muncul yang namanya beta amyloid dan itu kalau jadi plak maka menimbulkan Alzheimer. Ternyata penelitian ini tahun berapa nih? 2017 ya penelitiannya ya. Dipublish secara online 2019. Ya, jadi kira-kira hampir 2 tahun ya dipublishnya dari penelitiannya. Kesimpulannya apa? Royal jelly peptide ini memainkan peran penting ya untuk beta sekretase inhibitor. Jadi untuk menghambat ya bahasa kasar gini, menghambat proses terjadinya penyakit Alzheimer. Jadi dia perannya tuh di awal. Kalau obat-obatan yang sekarang beredar udah jadi, kemudian dihambat supaya nggak tambah parah, tapi udah jadi. Masalahnya nggak ada obatnya untuk menyembuhkan. Nah, jadi alangkah baiknya selain 7 hal tadi, Anda juga harus tahu makanan apa yang membantu kita. Ini kan ada pola makan yang baik ya untuk kesehatan otak. Salah satunya adalah raw jelly. Karena raw jelly kalau kita tahu 7 macam kerusakan tadi, ujung-ujungnya kan yang membahayakan salah satunya selain Alzheimer, tadi ada stroke kan. Nah, Alzheimer ini bisa satu jalurnya itu ya yang dihambat untuk terjadinya Alzheimer. Ya. Dan jangan lupa di dalam raw jelly itu ada kolin esterase. Kolin adalah protein yang dibutuhkan di dalam otak untuk proses di sinap ya, penghantaran sinyal antar otak. Gitu. Nah, jadi ini saya informasikan. Anda boleh cari itu di internet, judulnya kayak tadi, Anda ketik, Anda kan lihat di Google, Anda kuat tinggal baca aja. Nanti tinggal di translate bisa pakai Google Translator. Nah, jadi itu bagus banget ya. Informasi itu saya happy banget. Dan setelah itu saya temukan lagi yang untuk Parkinson, Pak. Ya, Sama juga ternyata royal jelly. Jadi royal jelly menurut saya sesuatu yang makanan yang disiapkan Tuhan ya. Di sini ada yang tahu nggak royal jelly itu dibuat sama siapa? Ya jangan bilang sama Tuhan ya pasti ya. Tapi siapa yang di dunia ini dikasih tanggung jawab untuk menghasilkan royal jelly? Cuma satu, nggak ada yang lain. itu lebah. Ya. Enggak ding, nggak ada ratu lebah. Salah. Sama lebah, sama Lebah. lebah. Ya. Royal jelly Oh, dia lebah untuk jadi makannya ratu makanannya lebah, ya harusnya dari gitu. kepala lebah. Nah jadi itu udah disiapkan sama Tuhan yang Maha Kuasa, sangat membantu untuk kesehatan otak. Nah salah satu kalau kita khawatir proses 7 tadi itu kita nggak bisa hindarkan, masih stres, ya, masih kurang tidur, masih mager, masih pola makan nggak teratur, ya, masih kena asap rokok, ya, masih kena hipertensi dan sebagainya. Nah, lengkapi diri kita dengan makanan-makanan yang memang punya manfaat yang baik. Ya, salah satunya saya rekomendasikan Anda royal jelly ya. Royal jelly karena apa? Tadi itu teorinya ada banyak. Salah satu yang saya tampilkan tadi terkait dengan bagaimana dia mencegah, bukan ngobatin di akhir ya. Mencegah artinya supaya tidak terbentuk beta Baik, amyloid tadi itu. mencegah daripada mengobati ya. Yes. Itu tak diskusi kita tak. Mungkin ada pertanyaan.
Uh, Kan saya sampai jawab. salah kan, banyak berpikir. Ini pertanyaan udah banyak sebenarnya, Dok. Nah, Tapi kita sambil pilih ya. masih ada yang mau bertanya, boleh diketik di kolom chat. Ini tadi ada yang direct message juga, nanti saya bacain ya. Sambil, Dokter Roni ngecek ini, saya mau share lagi boleh ya? Sebentar. Sambil Dokter Roni, ngecek gitu, apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang udah muncul. Jadi kalau ada yang masih mau bertanya, boleh diketik lagi ya di kolom chatnya ya. Nah, sambil saya sharing lagi sedikit. Oke, jadi kan tadi, Dokter Rani sudah menceritakan ya Royal Jelly. Wah, Royal Jelly bagus banget ternyata. Nah, ternyata Royal Jelly ini juga adalah salah satu produk dari HDI. Jadi HDI ini punya nih Royal Jelly yang alami. Tadi kan ya Dokter Rani udah membahas tentang Royal Jelly. Jadi memang karena tadi udah diceritain produk HDI itu, di seputar perlebahan termasuk Royal Jelly. Nah, selain Royal Jelly kita punya apa? Kita masih punya madu, kita punya propolis dan propolis turunannya, kita punya juga polen. Kalau tadi ada yang bilang vitamin B12 ya, B itu juga ada di polen. Nah, bisa juga buat memenuhi nutrisi kebutuhan nutrisi harian kita. Selain ada juga produk-produk lain semuanya, termasuk juga body care, produk untuk anak-anak yang semuanya base-nya dari perlebahan. HDI juga punya produk kecantikan yang, mereknya adalah Biskin, yang mengandung Six Core antioksidan, dibuat di Korea, bebas 14 bahan kimia berbahaya. Jadi kalau tadi takut nih, aduh takut ya kepapar. Tadi kan udah sempat disebutin juga ya sama Dokter Roni ya, produk apa, bahan-bahan berbahaya. Tenang, Biskin bebas dari 14 bahan kimia berbahaya yang biasanya ada di produk-produk skincare. Jadi aman juga untuk ibu hamil dan menyusui. Dan tentunya untuk kita secara, general ya, aman banget. Kalau rekan-rekan sekalian mau tahu lebih detail tentang produk-produk HDI, boleh tanya nih sama pengundangnya. Boleh dong minta, katalog digitalnya, atau rekan-rekan juga nanti bisa akses yang namanya HDI Learn, itu di sana juga ada detail tentang produk-produk HDI, dan juga bisa ikut Zoom-Zoom training yang menjelaskan tentang produk-produk HDI-nya. Kalau untuk mau tahu jadwalnya boleh bertanya kepada pengundangnya ya. Nah, Eee, HDI ini sendiri sistemnya memang membership. Ada beberapa keuntungan kalau rekan-rekan sekalian mau menjadi member, ya. Apa aja sih? Yang pertama, rekan-rekan semua bisa jadi konsumen. Jadi bisa langsung pakai produknya, "Aduh saya pengen mencegah Alzheimer. Aduh saya pengen memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Saya mau beli nih Royal Jelly, saya mau beli nih, polennya nih supaya jangan sampai syaraf saya rusak nih buat menjaga kesehatan syarafnya, gimana caranya? Nah, bisa nih daftar membernya, jadi konsumen, nanti teman-teman semua bisa dapat yang namanya cashback nektar yang berupa diskon belanja untuk pembelanjaan berikutnya gitu. Jadi kalau belanja itu dapat cashback ya. Kemudian bisa juga dapat subsidi ongkir ke seluruh Indonesia. Lalu ada juga konsultasi kesehatan dan kecantikan dengan dokter-dokter medical consultant-nya HDI, ya, itu gratis ya. Lalu teman-teman juga bisa, beli promo-promo bulanan, setiap bulan ada promonya. Nah, bulan ini promonya apa? Itu bisa tanya kepada pengundangnya, ya. Kemudian bisa juga dapat diskon partnership yang masih berlaku untuk bulan ini adalah dengan Prodia. Jadi kalau mau cek darah itu bisa dapat diskon. Nah, saya udah pakai tuh kemarin ya. Nah, lalu kalau nanti teman-teman, cocok sama produknya, terus mau coba sharing nih, aduh bisa nggak ya? Bisa dong ya. Jadi istilahnya teman-teman nanti bisa pakai produknya, kemudian bisa sharing, jadi nanti bisa dapat, komisi lagi untuk supaya dapat produknya lebih murah gitu kan ya. Nah, biasanya nih kayak saya dulu seneng nih. Nah, dapat komisi nggak? Dapat dong ya 10 sampai 15%. Nanti teman-teman bisa langsung dapat, akses ke portal bisnis online yang namanya HDI One, lalu bisa juga langsung akses online store-nya HDI yang namanya HDI Store, ya. Tapi kalau teman-teman nanti udah, dapat komisi nih lumayan nih, mau ngembangin lagi, saya pengen jadi distributor, bisa nggak? Bisa. Nah, kalau distributor ini nanti teman-teman bisa jadi koordinator dari para seller.
Nah, ini sumber pendapatan yang tidak terbatas ya. Gimana nggak terbatasnya nanti saya jelasin. Komisinya berapa? 5% dari omset grup. Jadi kita mengkoordinir gitu para seller dan distributor di bawah kita, lalu kita dapat komisi dari omset grupnya. Jadi bukan cuma jualan sendiri. Lalu bisa ekspansi dengan mudah dan luas dan juga ada spesial coaching dan mentoringnya dari Heroes Group. Gimana caranya kalau mau jadi member? Ada biaya registrasinya cuma 50.000 aja, berlaku 1 tahun. Tapi khusus malam ini kalau rekan-rekan mau dapetin gimana caranya bisa member gratis, boleh kembali tanya kepada pengundangnya gimana sih caranya supaya bisa dapetin, benefit khusus malam ini bisa dapet membership-nya secara gratis ya. Nah, kalau tadi saya udah bahas, sumber pendapatan tidak terbatas kalau mau jadi seorang distributor. Gimana sih caranya? Nah, di sini saya ceritain aja ya, ceritain yang gampangnya aja. Paling gampangnya kita setiap bulan sama-sama komitmen untuk mencari satu rekan bisnis. Nah, karena ada yang namanya networking, terjadi yang namanya multiplikasi baik waktu, market, dan income. Karena tadi kita nggak kerja sendiri, tapi kita bekerja secara grup. Gimana caranya? Nih, 1 bulan 1 rekan bisnis. Di bulan pertama, saya cari 1 orang yang mau jadi rekan bisnis saya, ya. Sehingga di dalam grup saya ada 2 orang nih, saya sama rekan bisnis yang tadi saya ajak di bulan pertama. Di bulan kedua, semuanya sama-sama komitmen cari 1 rekan bisnis. Saya cari 1 orang lagi, lalu rekan bisnis saya di bulan pertama tadi, itu juga cari 1 orang lagi. Sehingga di dalam grup saya ada 4 orang ya, yang sama-sama mau komitmen untuk 1 bulan cari 1 rekan bisnis. Di bulan ketiga sama nih, masing-masing semua cari satu. Jadi ada 8 orang anggota grupnya. Terus dilakukan hal yang sama, di bulan keempat anggota grupnya jadi 16, bulan kelima jadi 32, di bulan keenam jadi 64 orang. Berapa potensi income-nya? Ini nanti teman-teman kalau mau tahu detail boleh ikut yang namanya Commission One Plan buat tahu cara perhitungannya gimana ya. Tapi hari ini saya jelasin, globalnya aja ya. Nah, perhitungannya adalah 64 orang dikali belanjanya 300 poin, dikali pengalinya 3.000 lalu tadi, komisinya kan 5% ya, jadi dikali 5%, yaitu nilainya 2.880.000. Nah, lumayan nih 2.880.000 ini berarti teman-teman udah bisa belanja produk gratis, masih ada lebihan uangnya pasti, ya. Nah, tapi kalau mau lebih diseriusin lagi, di bulan ke-7 kita tetap lakukan sama-sama komitmen nih. Anggota grupnya jadi 128, bulan ke-8 jadi 256, bulan ke-9 512, dan seterusnya. Ternyata kalau kita mau seriusin 1 tahun, anggota tim kita tuh udah 4.096. Sama kayak tadi, dikali 300 poin, dikali 3.000 pengalinya, dikali 5%. Ternyata potensi income-nya adalah 184 juta per bulan. Ya ya, ini potensi. Katakanlah saya cuma berhasil 10% nih dalam perjalanan ada ini itu dan sebagainya, kita masih punya potensi 18 juta loh income-nya ya. Di ini menarik banget karena kalau kita jalanin bisnis konvensional, bikin restoran gitu ya, buka usaha, lalu cuma 10% yang berhasil, 90% gagal, udah pasti bisnisnya bangkrut ya, gulung tikar gitu. Tapi kalau di sini kita masih punya potensi income 18 juta gitu. Dan ini sama-sama aja gitu untuk, sama-sama komitmen menjalankan bisnisnya bersama-sama ya. Nah, selain tadi dapat income, kita masih punya benefit-benefit lain ya. Tadi udah disebutin konsultasi, baik kecantikan, kesehatan maupun juga kalau, yang mau jalanin bisnisnya dapat konsultasi training dan bisnis. Lalu ada potensi mendapatkan rekognisi dan cash award dari 1 juta sampai 1 miliar rupiah. Lalu bisa dapetin, trip internasional ya. Tadi kalau dari awal pasti udah lihat videonya ya, kita, bisa dapetin jalan-jalan, ke luar negeri ya. Kemudian ada bisa dapat royalti dan juga, crown council untuk, peringkat-peringkat tertentu. Kemudian bisa ikut acara seperti ini ya, seperti hari ini Heroes Expert Talk. Lalu juga bisa dapat kesehatan karena produk kita adalah produk kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga dari masyarakat karena kita juga bisa mendapatkan income dari sini. Kalau ini masih ada lagi ya, sorry. Eee,
Ada ya, lalu bisa dikerjakan kapan aja, di mana aja, lalu juga ada ekspansi usaha tanpa batas. Karena kalau kita punya, bisnis konvensional, mau ekspansi itu susah, karena kita harus modal lagi, kita harus cari tempat lagi, kita harus cari pegawai lagi. Sedangkan di sini kita bisa closing orang di mana aja dan orangnya bisa langsung menjalankan bisnis ini dari manapun, ya. Nah, kalau mau tahu lebih detail, nanti teman-teman bisa ikut yang namanya Hero Startup untuk tahu gimana sih cara mulainya, gitu ya. Dan juga Commission One Plan untuk hitung-hitungan cuannya, gitu. Kalau mau tahu kapan jadwalnya, boleh tanya ke pengundangnya, ya. Nah, ini nanti acara-acara seperti ini kita rutin ya sebenarnya. Nanti, boleh tahu kalau mau nunggu jadwal berikutnya lagi acaranya apa, nanti tinggal kembali hubungi aja ke pengundangnya supaya tahu nih jadwal berikutnya Heroes Explore Talk ini kapan dan mau bahas apa, ya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Sekarang kita kembali ke Dokter Roni karena pertanyaannya udah banyak banget. Banyak, tak. Jadi Banyak. saya urut dari atas saja ya, kalau yang terlewat. Ada satu yang direct message ke saya, Oh, ada katanya, satu. "Gini Dok, mau tanya, saya mahasiswa aktif di bidang IT. Saat ini sering begadang karena menyelesaikan proyek dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan begadang seperti ini akan menimbulkan dampaknya itu di jangka pendek atau jangka panjang. Lalu solusinya gimana?" Ini masih ada satu nih tadi yang berhubungan sedikit, tadi sebenarnya udah agak-agak dibahas, kalau tidurnya nggak malam tapi mulai jam 7 pagi mempengaruhi nggak? Gitu kan ya. Terus tadi ada yang tanya, harusnya dianjurkannya mulai jam berapa? Nah ini nih ya pertanyaan tidur, tentang tidur. Seputar Termasuk katanya kalau seputar tidurnya siang-siang nanti gulanya bisa tinggi katanya, bener nggak katanya? ya. Jadi gini, tidur ini terkait dengan tadi tugas ya, ada satu mahasiswa ya. Mhm, Memang yang jelas begini, kalau mengganggu kesehatan otak dalam arti kurang tidur, ya itu kan tidak terhindarkan di kondisi yang tadi. Ya kan harus mengerjakan proyek ini tugas. Nah, tetapi memang di jangka pendek itu dia tidak langsung punya dampak. iya. Contoh kita begadang 1-2 malam gitu ya, nonton bola itu kan nggak sampai lama gitu kan ya. Itu kan sering ya, karena perbedaan waktu kan nonton bolanya kan tengah malam gitu. Betul. Ya kan kalau itu tahun depan kan Piala Dunia. Jadi wah itu pasti banyak orang kopi laku ya, tempat-tempat itu jadi laku. Ya itu tapi jangka pendek. Nah, tapi kalau jangka panjang yang kerjaannya begitu, nah ini nih yang memperburuknya itu apa? Penuaan otak neurodegeneratif itu atau kerusakan otaknya bisa terjadi lebih awal gitu. Jadi akibatnya apa? Kalau kita lihat tadi kan dampaknya itu yang paling ditakutkan kan dua tadi itu yang saya bilang. Kesimpulan akhirnya itu kan di fungsi otaknya. Jadi nggak seperti seharusnya fungsi otak umur 50 sudah kayak umur 80 gitu misalnya. Tumpuk. Nah, kalau yang nggak terhindarkan ya kita agak sulit ya. Tapi tentu minimal disiasati dengan yang tadi itu ada pertanyaan juga tidurnya baru jam 7 pagi misalnya. Mmm, Dibuat lebih teratur gitu. Karena keteraturan itu penting. Salah satu cara mengatasi susah tidur adalah keteraturan dalam tidur I gitu. see. Ya, seringkali kalau kita tidurnya teratur, bangunnya juga akan teratur. Di sini siapa yang otomatis bangun jam 5 pagi atau jam 4 Ah, pagi? iya, Iya kan otomatis kan kalau kadang-kadang libur kita sedih. iya iya itu tuh kita nggak bisa pungkiri ya gitu. Itu tuh sudah Body ritmis clock. gitu. Ya itu ada namanya siklus alaminya otak. Nah jadi bioritmis itu kalau bisa diikuti yang kalau malam itu lebih baik. Kenapa? Malam itu memang semua kondisi itu memudahkan kita. Gelap ya hormon tidurnya keluar. Suasana tenang, sepi, nggak rame, membuat tidur lebih tenang gitu. Terus udara lebih dingin gitu kan dibandingkan siang. Jadi itu juga lebih nyaman dalam tidur. Memang nggak semua bisa dingin ya. Tapi kalau masih di kota Bandung, kota Malang gitu ya, mungkin nggak harus menggunakan AC ya gitu ya. Tetap bisa, udah nggak bising, bisa tidur gitu ya. Semua orang istirahat gitu. Beda kalau siang. Kalau siang tuh gangguannya banyak. Telepon berdering-dering, ya kan? Apalagi yang apa sekarang dari
penawaran-penawaran ya, apa telemarketing gitu kan, itu kan banyak sekali yang menawarkan properti lah, dari bank lah, dari mana lah, nawari asuransi lah gitu kan, itu mereka aktif sekali, dan aktifnya mereka nggak mungkin nawari jam 2 pagi gitu. Tapi kan sepanjang siang itu ya paling solusinya apa, kalau tidur pagi solusinya ya semua handphone dimatikan gitu kan. Dibuat tenang, digelapin, jendela-jendela ditutup, dibuat hening gitu. Nggak yang repot kalau bising gitu ya. Iya. Tapi memang ada yang tidur bising pun bisa ya, ada. Mungkin dari kecil biasa kalau tidur dinyalakan TV. Suami saya dimanapun kapanpun bisa tidur. Iya, ada yang begitu kan. Tapi ada yang nggak bisa. Kalau nggak sepi, nggak bisa tidur tuh ada. Karena dari kecil udah dibiasakan tidur tuh sepi, hening Iya, betul betul. gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau bicara tidur memang paling ideal tuh malam. Kebutuhannya 6 sampai 8 jam. Tambah tua berkurang. Hmm. Tambah kecil, tambah muda semakin panjang. Jadi jangan harap kalau anak eh, kecil kita cuma kasih, misalnya anak SD, SMP ya, tidurnya kita kasih cuma 6 jam, kurang buat mereka. Menurut saya SD 8 sampai 10 jam mungkin ya. Kalau SD itu lebih kecil bisa sampai 10 jam. Ya 8 Oh, jam buat mereka. Buat kita 50-60 tahun mungkin sudah 6 jam kurang saya lebih. belum 50 sih. Ya, nanti kalau sudah 70 tahun tinggal 4 jam tah. 4 jam gitu. Terbangun, dia nggak bisa lama gitu. Ya, betul betul. Ya, Oke. Dok, tadinya punya saudara yang aktif banget waktu muda, sekarang umur 65 hampir 70 malah pikun tidak ingat apa-apa, Alzheimer mungkin ya? Kenapa bisa begitu ya? Ini tadi betul. udah Ya, dibahas. tadi itu ya itu kan aktif banget, berarti kan dari 7 itu satu yang aktif. Bagaimana dengan stres? Masa lalunya banyak stres nggak? Tekanannya ada nggak gitu? Bagaimana dengan olahraganya? Bagaimana dengan pola makannya? Harus semua ya memang ya. Iya, jadi nggak bisa cuma satu yang jadi Sebenarnya patokannya. sampai saat ini, Alzheimer itu udah ketemu belum sih? Untuk exact-nya gitu nggak ada ya? Karena memang sekompleks itu ya? Ketemu penyebabnya adalah beta amiloid dan tau protein. Oh, yang tadi Tapi itu, bagaimana menghindarkan itu, belum ada bagaimana ini. supaya sembuh gitu ya, maksudnya disembuhkan tuh nggak, belum ada obatnya gitu. Jadi Hmm. eh, unsur protein itu dan tau protein itu tuh sebenarnya ada di dalam sel. Di Hmm. otak itu ada, alaminya ada. Tahu tuh malah penting buat struktur otak. Tetapi kalau dia sudah tinggal, sudah jadi udah kusut, itu menghambat neuron, aliran neuron. Kalau amiloid prekursor itu terpecah oleh beta sekretase menjadi beta amiloid, dia jadi plak. Itu bisa jadi Alzheimer. Kalau dia eh, pecah di amiloid angiopati. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya ya kita harus menghindarkan proses itu kan. Karena sebenarnya amiloid dan tau itu ada di dalam otak kita. Ya. Tuh. Next ya, ini obat, ini pertanyaan bagus nih dari Piaren Piaren ya. Sering minum obat steroid apakah bisa merusak Yes. syaraf di otak? Minum Nah, obat steroid. pertanyaannya, sering minum obat berarti ada kebutuhan, biasanya asma ya, autoimun, asma, kanker, kadang-kadang dalam kemoterapi menggunakan Hmm. steroid. Nah, ini hal-hal yang tak terhindarkan. Nah, semua obat itu punya dampak. Nah, obat steroid itu versi sintetisnya hormon kortisol tadi gitu. Kalau hormon kortisol kan steroid alami dalam tubuh. Nah, sedangkan yang dijual di pasaran yang sintetis itu misalnya prednisolon atau prednison atau dexamethasone itu juga steroid, tapi sintesis. Nah, obat-obatan yang seperti ini kalau digunakan berkepanjangan jadi punya dampak yang sama seperti tadi. Karena steroidnya adalah hormon stres kan. Jadi otaknya juga akan kebanjiran dengan kortisol. Ujung-ujungnya apa, kerusakan. Ya, yang repot kalau hipokampus kan. Hipokampusnya itu kan fungsi untuk learning, belajar, dan memori. Ya, dia jadi mengecil. Ini bisa nggak diukur? Bisa. Diukur tuh pakai MRI, diukur mengecil. Pada orang-orang tertentu itu ada diukur pakai MRI itu bisa kelihatan hipokampusnya mengecil. Nah, yang jelas kalau ke pertanyaan ini ya, apakah sering minum? Ya, sering artinya kan jangka panjang. Ya, itu bisa seperti seolah-olah ada stres kronis. Ada Hmm. hormon kortisol yang tinggi dalam darah, tapi ini kan dari sintesis, bukan yang alami.
Jadi ya hati-hati gitu, karena efek steroid kan juga banyak ya, bukan masalah hormon steroid ya. Gula darah jadi tinggi, osteoporosis, ya kan, ketidakstabilan hormon itu juga karena steroid gitu. Nah, dampak-dampaknya seringkali ya terkait dengan hipokampus, gangguan memori, gangguan belajar, gangguan kognitif ya, prefrontal korteksnya akan kena gitu. Seperti itu ya. Bahas steroid ini bagus pertanyaannya ya. Jam tidur jam 7 pagi udah dijawab tadi. Ya, Kalau karena telapak kaki dipijit, refleksi malah jadi kram. nah, itu ada banyak faktor ya, karena kram itu kan belum tentu karena faktor otak. Kram itu paling sering bisa jadi karena faktor otot. Ini kan ada mekanisme jelas dipijit. Dipijit Hmm. itu berarti kan problemnya di ototnya. Bisa jadi karena reaksi di otot. Tapi kram-kram yang tanpa pencetus, misalnya tanpa dipijit ya, sering kram perlu dicek kadar mineral, kalsiumnya, magnesiumnya seperti apa. Karena ada kelainan-kelainan tertentu yang bisa menimbulkan gangguan itu. Ya, sering-sering kram ini juga Berarti ya. ya ini keluhan yang banyak sih yang sering terjadi tak. Ini memang harus dicari tahu. Saran saya sih berobat ya. Tapi kalau penyebabnya sudah jelas sering dipijit dan jadi kram, saran saya Jangan hindari saja. dijijit. Ya, cari tukang pijit yang lain gitu. Yang nggak Oke. bikin kram. Kalau paparan asap vape, Ini bagus banget pertanyaannya rokok ya. tapi Jadi vape ya. ya vape ini kan bukan bukan rokok ya, tapi jangan salah ya. Jangan salah. Dalam asap uap vape itu juga ada kandungan-kandungan yang berbahaya. Hmm. Ada obat-obat yang apa? Ada kandungan-kandungan berbahaya dari asap itu. Nah, Mungkin silakan kadang-kadang dicari ya. bisa lebih berbahaya nggak sih? Sama seperti obat nyamuk. Kalau dulu kan kita obat nyamuk tuh nggak enak ya. Kita otomatis begitu nyium tuh Ya, kan kita menghindari. Sekarang kan obat nyamuk tuh wangi. wangi ya, dicari ya. Ya. Jadi orang kayak ya udah nggak terganggu akhirnya diam di situ malah jadi menghirup gitu nggak sih? Ya. Jadi dalam karena dia juga pengganti rokok gitu ya. Hmm. Ya ini nanti silakan dicari ya. Maksudnya data yang lebih ilmiah mungkin ya dari pabriknya. Coba dilihat ya. Ini kan bisa aja mungkin berbagai macam narasumber ya. Nikotin bisa lebih tinggi. Terus kan ada pengencer pelarutnya. Itu alkohol. Apakah itu berbahaya kalau itu terserap? Pasti. Etilen Jadi glikol tuh. infeksi paru-paru. Ya ada kejadian paru-paru bisa kolaps gitu. Hmm. Lalu ada bahan-bahan kimia kan dari yang wangi-wangi yang harum-harum itu kan. Nah, apakah itu sudah teruji aman? Itu kan bahan-bahan kimia. Masalahnya kan kita sekarang menghindari bahan kimia kan. Lalu logam berat yang berbahaya, yang justru semakin berbahaya tuh gini. Karena logam berat dalam tubuh itu sekarang sudah diminimalisir. Bahkan obat merah saja, obat merah zaman dulu yang lahir di tahun 70-80 pasti kenal dengan obat merah ya. Karena nggak boleh ya. Merkurokro. Udah nggak ada lagi. Itu aja untuk ngobatin aja udah nggak dipakai gitu. Lah ini malah dipakai uap vape. Nah ini kan malah cari masalah gitu. Yang obat merah jelas-jelas untuk mengobati luka aja udah nggak boleh dipakai gitu. Apalagi ini yang bukan untuk mengobati malah dihirup gitu ya. Dan berbagai macam bahan berbahaya lainnya. Jadi hati-hati dengan asap vape tadi itu. Nah, apakah dia bisa menimbulkan kerusakan di otak? Jelas. Bahaya tadi kita udah bahas polutan juga berbahaya ya. Baik dari asap kendaraan bermotor ya, logam-logam berat ya. Apalagi ya alkohol gitu kan. Nah, ini nih hal artinya ujung-ujungnya sama. Muasalnya dari vape tapi menimbulkan 7 macam kerusakan tadi. Oke. Sedini mungkin mengetahui kerusakan otak ya ini agak repot. Kalau secara sedini mungkin paling gampang kan pemeriksaan alami. Pemeriksaan nanti ke dokter neurologi itu dia pemeriksaan kognisi. Apakah penurunannya sesuai dengan umur gitu misalnya. Ada tuh pemeriksaan kognitif itu Kemarin ada. saya baru ngetes mama saya kebetulan. Itu Gimana hasilnya? Kira-kira tuh masih oke sesuai dengan usia apa saya enggak? mulai suka lupa tuh kan usianya kan tahun ini 74. Nah, jadi apa? Early early kognitif apa ya istilahnya ya? Aku lupa. Tapi jadi ada tes kognisi. Tes kognisinya sih bagus, tapi terus akhirnya dokter syarafnya kayak MRI aja gitu. Ternyata kan memang ada infak
stroke lakunar ya istilahnya ya? Ya, stroke Ada infark, ya. sumbatan-sumbatan kecil, tapi karena memang usianya 74 ya sudah kita Wajar. wajar, Ya, sesuai wajar. dengan usianya gitu, karena memang tadinya karena itu suka lupa, itu ada tes itu sih. Bagus, memang itu salah satunya adalah pemeriksaan fungsi kognitif, ada fungsi memori juga ada. Macam-macam. Itu dokter neurologi yang memang dia punya skill keahlian tertentu di situ gitu ya. Bahkan mungkin dokter psikologi juga bisa dilibatin. Eh, Ya, ada psikolog psikolog, ya, bukan dokter. semacam kayak Psikolog juga psikotes bisa. juga ya, Ya, ada. psikotes juga bisa. Itu melihat. Nah, tetapi kalau dari MRI dia lebih ke anatomical. Yang tadi saya bilang anatominya adalah brain atrophy. Terus ada banyak kerusakan. Saya bisa menemukan orang-orang usia 50 tahunan itu sudah ada plak-plak banyak. Otaknya Hmm, banyak bercak-bercak. Lakunar infarct. Itu kan kerusakan pembuluh darah. Yang ya, kecil-kecil yang sekarang belum menimbulkan keluhan. Dampaknya nanti dia menua sebelum waktunya. Gitu ya. Jadi kalau yang secara medis ya kalau laboratorium saya rasa itu untuk kontrol penyakit kronisnya. Kalau pemeriksaan neurologis itu untuk data validnya, MRI untuk anatomikalnya, gitu ya. Dari Elsa. Nah, ini bagus nih. Setelah brain. melahirkan pelupa banget. Ini Nah, sebenarnya betul atau mitos sih, Dok? Sekalian nanya saya jadinya. betul, Betul ya? betul. Mom brain atau baby brain. Betul. Jadi kenapa? Ini menarik ya. Kenapa? Ada hubungannya dengan ini tadi sebenarnya. Jadi ibu yang baru melahirkan itu ya, kadang-kadang ada yang lagi Stres, hamil juga. kurang tidur, makan berantakan, semua ya? Yes. Iya, ada Bener juga. stres karena punya beban baru, ada yang merasa nggak sanggup karena perubahan, karena takut, cemas jadi ibu yang gagal, di masa awal takut salah, diomelin mertua, dianggap nggak layak jadi ibu, ada banyak faktor stres. Kurang tidur mah jelas gitu ya, jelas karena apa? Yang ngewek-ngewek tiap 3 jam ya bangun gitu kan, Ini udah lagi permanen nggak, Dok? udah kenapa? Sebenarnya permanen apa enggak? Apanya? Permanen atau ya selama fase itu aja gitu? Oh, dia hanya sampai dia bisa beradaptasi. Masalahnya stresnya menimbulkan depresi apa enggak? Kalau dia depresi jadi panjang sampai Iya, kesulitan mengasuh bayinya kan. Ada yang sampai seperti itu. dia sampai baby Tapi kalau blues-nya dia Pak. bisa beradaptasi, kan ada yang psikosuportif ya, dibantu suaminya membantu, mertua, orang tua yang membantu, dia nyaman, dia bisa menerima diri ya, belajar. Makanya kan sekarang ada persiapan apa sih namanya itu persiapan persalinan itu loh. Itu kan ada bukunya tuh dulu Dokter Monik dulu mahal ya beli buku itu ya. Jadi Belum, bacanya ya, udah duluan. ya memahami semua kondisi mulai dari melahirkan sampai persalinan. Jadi kadang-kadang itu membantu untuk menyiapkan mental. Ujung-ujungnya kan kalau mentalnya siap dia resiko stresnya sedikit. Nah, memang yang nggak bisa dihindarkan itu kan aktivitas ini ya. Tapi kan biasanya mengganggunya itu kan di setahun pertama ya. Gitu, nggak Betul. sampai 5 tahun ya. Memang nanti aktivitas geraknya yang tinggi. Karena kalau udah anak tuh udah bisa jalan-jalan kan nguber-ngubernya mereka kejar-kejaran takut jatuh gitu kan. Kalau Nah, gitu seperti cara itu. ngobatinnya ya mau nggak mau balik lagi cari tadi yang mana yang paling menyebabkan gitu ya? Itu yang Betul, ke penyebabnya apa dan ya treatmentnya gimana? Treatmentnya ya tetap diusahakan tidur yang cukup. Nah ini yang repot. Jadi biasanya pas anak tidur dia disarankan tidur. Makanya gadget ini ngaruh. Kadang-kadang dia terpengaruh oleh gadget. Jam anak tidur, Time. dia main gadget. Dia takut apa nggak dapat informasi kan gitu. Jadi dia lihat gadget padahal harusnya dia tidur. Nah jadi pas dia gadget melek nggak tidur anaknya bangun tambah lelah gitu. Nah jadi makanya ini memang benar sih ini. Kalau udah punya membran gimana ya diatasi istirahatnya dikendalikan ya aktivitasnya mungkin bisa lebih berbagi begitu terus diet nutrisinya dijaga ya jangan lupa ya minum semua masalah itu muncul juga tadi stres oksidatif itu kan radikal bebas penangkal radikal bebas adalah antioksidan jadi jangan lupa minum antioksidan gitu ya rekan-rekan semua jadi ini penting ya kira-kira begitu lalu berikutnya nah ini juga bagus dari Maya ini Maya di Jambi ya dok penyakit autoimun berhubungan enggak ya dengan stres sangat berhubungan Hmm, ya
30 sampai 80% itu penyakit autoimun bisa disebabkan dari stres. Bahkan bisa memperparah autoimunnya gitu. Jadi yang sudah punya stres tambah parah gitu. Kadang-kadang ada yang kaget kan, tahu-tahu muncul. Nah, karena stres. Itu juga bisa ya. Jadi autoimun ini dampaknya cukup erat dengan stres. Sebenarnya gini, stres itu kan respon imun tubuh ya sebenarnya. Jadi akan aktif yang tadi HPA aksis muncullah hormon kortisol. Hormon kortisol itu kan dia mengatasi stres sebenarnya gitu. Tapi dia muncul kemudian dia menimbulkan gangguan yang tadi diterangkan di awal ya. Muncullah gangguan, salah satunya adalah membuat tidak tepatnya respon imun. Jadi autoimun itu bukan imun yang kelebihan ya, responnya Responnya bukan salah. kebanyakan imun, bukan, tapi respon imunnya salah. Dia seperti gini ya, harusnya kan tentara itu mengalahkan mereka yang menyerang negara. Polisi itu mengalahkan mereka yang mengganggu keamanan. Jadi kalau tentara itu untuk pertahanan, polisi untuk keamanan. Pertanyaannya, ini kan bagus nih. Polisi bagus untuk negara, tentara bagus untuk negara. Nah, saya mau tanya, bisa nggak tentara sama polisi berantem? Bisa. Banyak kan? Banyak kan? Di negara kita, di negara lain juga banyak. Tentara dan polisi, alat keamanan, alat imunitas negara bisa terganggu. Itulah autoimun. Bukan kebanyakan tentara dan kebanyakan polisi. Gitu. Ya sekalipun sedikit juga bisa. Saya dulu pernah di hutan ya, di pedalaman itu sering berantem polisi dan tentara gara-gara apa? Lupa menurunkan bendera. Ya kan mereka cukup aktif ya untuk naik turunkan bendera. Yang lupa itu disembunyikan benderanya. Gitu. Itu di pedalaman, kisah di hutan itu. Akhirnya berantem kan gitu. Berantem. Nah, itu respon imun yang salah gitu. Dia harusnya nggak bermusuhan dengan sesama imunitas. Nah, di dalam tubuh kita ada banyak pasukan imun. Nah, salah error dia, salah mengenali teman dianggap lawan gitu ya. Itu respon imun ya. Royal jelly bermanfaat untuk preventif pencegahan. Jika sudah terlanjur tidak bisa diapa-apakan, yang bisa adalah dihambat dan tidak lebih berat. Jadi royal jelly yang dikonsumsi apakah masih bermanfaat? Tentu dia bermanfaat untuk urusan proses, tidak memperbanyak lagi prosesnya. Yang sudah terjadi itu nggak bisa dibatalkan, tetapi tidak tambah banyak. Begitu ya, paham ya? Dia nggak tambah banyak. Jadi kalau misalnya virus itu terlokalisir, nggak menyebar kemana-mana gitu ya. Seperti itu seolah-olah ya. Jadi mencegahnya ini kan proses juga gitu. Lalu ya ada manfaat royal jelly yang lain untuk kasus hal yang berbeda. Ya, misalnya untuk kestabilan hormon ya, untuk apa? Untuk Tidak kualitas. imunitas ya. Ya, tetap bisa ya. Jadi tapi untuk khusus untuk Alzheimer ya memang nggak ada obatnya. Yang sudah diteliti tadi itu yang saya tunjukkan ya, bahwa dia mencegah ya untuk preventif. Kalau sering kesemutan itu gimana dok? Nah ini memang harus dicari tahu ya, kesemutan ini maksudnya di daerah mana gitu ya, kesemutannya munculnya kapan, setelah apa gitu ya. Ini masih harus dicari tahu lagi ya. Setelah berolahraga malah ngantuk. Penyebabnya apa? Wah, ini rada rumit ya. Kenapa olahraga kok malah ngantuk ya? Jangan-jangan kemudian makan gitu ya. Biasanya kalau orang olahraga adrenalinnya lagi naik ya, eh, dia tidak serta-merta ngantuk ya, tidak serta-merta ngantuk ya. Ini saya nggak tahu kenapa kok dia habis olahraga langsung ngantuk. Mungkin habis olahraga kecapean kali ya, terus kurang tidur mungkin ya, lalu istirahat. Tapi ya perlu waktu ya, nggak bisa langsung. Dulu saya di Jambi itu pernah olahraganya karena eh, malam ya, habis praktek olahraga. Waktu itu saya masih di awal-awal saya di Jambi, saya olahraganya itu jam 9 jam 10 malam. Ya, main tenis, main badminton sampai jam 12 malam. Kira-kira apakah bisa tidur jam 12 lewat 15?
Nggak bisa, saya Kalau belum kardio pernah. nggak bisa, Dok. Tapi mungkin kalau angkat beban masih bisa sih, angkat beban yang nggak pakai yang nggak terlalu ini. Kalau kardio biasanya yang lebih Mungkin. manjat. Ya, kalau yang saya kan karena ritmis aerobik gitu. Jadi rata-rata saya tidur jam setengah 3 pagi. Pulang mandi dulu, nggak bisa tidur karena lagi aktif kan gitu. Rata-rata pagi, makanya terus Dokter Moni itu bilang sama saya, apakah itu olahraga untuk kesehatan atau malah bikin masalah gitu. Bikin Berhenti sakit. gitu. Ya karena sebenarnya kan itu tadi karena komunitas kan gitu. Komunitas ya saya waktu itu masih awal di Jambi masih sendiri. Ya sama teman-teman itu semua praktek tutup langsung kita nongkrong kemana olahraga kan positif ya maksudnya. Ya ini mungkin ya kita harus dicari tahu lagi yang terkait dengan ini ya, kenapa bisa mengantuk rata-rata sih sulit ya mengantuk ya. Kecuali dia ada kelelahan sebelumnya sehingga butuh istirahat ya. Ada mekanisme tubuh untuk manggil dia gitu ya. Atau malah mungkin sudah sempat istirahat, sempat makan, dia mudah untuk tidur. Salah satu orang yang gangguan tidur obatnya adalah olahraga yang rutin. Nah, justru memang dianjurkan olahraga yang rutin sebenarnya, tapi bukan olahraga supaya mudah tidur dalam arti untuk obat tidur bukan gitu ya. Kok benar semua? Oh benar ya, yang mana ya? Membrain. Saya. Oh memberi dok, kurang tidur malam hari bisa diganti ke tidur siang. Ya, memang bisa dibagi asal bisa tidur ya. Gitu. Tetapi kalau tidurnya 3 jam tambah 3 jam itu nanti hubungannya sama kualitas tidurnya ya. Hmm. Atau 1 jam cecil 6 kali gitu ya. Nggak dapet deep sleep biasanya. Iya, sulit ya. Menurut saya sulit ya, karena nggak bisa ya. Oke, ini yang terakhir ini dari Andi nih. Kalau saya habis Lapar bukan ngantuk. Pegal biasanya, Andi. olahraga aja makannya banyak, apalagi olahraga gitu kan. Andi bukan cuma lapar, tapi pegel. Ya, ini tanpa terasa sudah 2 jam nih bertahan. iya sampai setengah 10 luar biasa. Teman-teman, terima kasih Aduh. semuanya. Iya. Makasih banyak nih Dokter Roni hari ini Sama-sama. belajar banyak. Mudah-mudahan tapi saya agak stres. Agak Ya, stres ya. karena ternyata banyak ya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita nggak sadar bahwa setiap hari tuh kita sedikit demi sedikit merusak syaraf kita sendiri gitu dan itu tuh mungkin bisa merugikan kita di jangka panjang ya. Mudah-mudahan sama seperti saya jangan jangan stres ya gitu tapi belajarnya supaya kita semua sama-sama bisa jaga kesehatan kita semua khususnya syaraf ya. Jangan lupa yang punya Royal Jelly nanti sebelum tidur diminum soalnya saya suka lupa. Oke, mungkin itu aja dari, kami berdua di Heroes Expert Talk hari ini ya. Sampai jumpa di acara Heroes Expert Talk berikutnya. Ya, Bye-bye. terima kasih Tata. Terima kasih teman-teman semua ya. Yuk, Dokter Roni.